Enggak, itu hayalanmu aja, wujud. Bang. Kok kok hayalan saya lagi? Iya, Kan itu mulai kan. fitnah, mulai Inilah fitnah. Ini dia nih, agama. mulai fitnah. Coba, Nggak usah dipercaya. andai saja konten itu nggak langka ya, kugas kamu kawan. Ya, Apa ini apa-apa? Aduh, banyak nyamuk ini. coba Anda bayangkan di dalam kitabmu ya. Tar dulu bang. Bang, tar dulu Gimana? saya lagi membayangkan. Saya lagi membayangkan. Dengarkan dulu, habis itu kamu bayangkan. Ibrani 12:29, sebab Theos kita adalah api yang menghanguskan. Nah, bayangkanlah itu. Apakah nggak seperti bola api, ledakan mobil pemadam kebakaran? Bukan, mobil Pertamina gitu. Ya, daripada Sebab Theos kita ada api yang menghanguskan. Panas pati. Daripada Tuhanmu itu manusia, Bang. Ngaco. Nggak kebalik itu. Surah An-6 ayat Apa? 91. Surah apa? Surah ke 27. Apa? Gimana? Ngecek Google dulu, ngecek Google kayaknya. Coba dilihat di Daniel 7:9 itu. Tuhan manula mengalami penuaan tuh gimana itu? Manusia, Allah itu manusia. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Kalian nggak punya manusia. Seperti kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Jadi ya udahlah, itu cuma manusia ternyata. Kalian ditipu. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya penipu, Bang. Jadi kalian ditipu itu, Bang. Oh, Anda ingin melanjutkan ajaran Paulus, melintir firman Kenapa? Tuhan gitu. Apa coba, apa dalilnya coba? Nggak melintir, Bang. Coba apa Surah dalilnya coba? Surah Apa dalilnya? ayat 1. Di situ dikatakan bahwa si Allah diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, dan dia adalah untuk menjadi seorang muslim, ya, muslim. Apa sih? Ngomong apa? Dia diperintahkan menjadi seorang muslim. Ya, dialah manusia, Bang. Maksudnya? Allah itu punya. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah sayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Apa yang Anda inginkan dengan ayat itu? Apa yang Anda narasikan barusan? Jadi gini, Bang. Gitu ya. Kenapa? Dan aku Allah diperintahkan agar termasuk orang-orang yang berserah diri, ya. Allah tuh diperintahkan supaya menjadi orang-orang yang berserah diri. Jadi dia tuh manusia, Bang. Apa? Itu bukan An-Naml itu. Alamak. Ya, animal. Ya. Animal ayat 91. Remis ya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim, orang muslim. Jadi Allah itu orang muslim, Bang. Jadi ya udahlah, Bang. Kalian tuh penyembah manusia ternyata. Apa sih, ngomong apa sih? Kamu ngomong apa, kawan? Kamu ngomong apa? Memahami bahwa Allah La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Apa? Ayat apa ini? Nggak nyambung Anda. Anda bahas Al-Quran, ilmu Anda nggak sampai ke sana. Gimana ceritanya? Kasih data nggak sesuai. Iya. Nggak sesuai apanya, Bang? Jangan ngarang-ngarang lah. Firman Gimana Allah, itu apa? Bang. Itu firman Allah. Allah diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Mana di surah apa? Di surah apa? Di surat apa? Di surah apa? Termasuk orang di surah muslim apa? yang berserah diri. Surah An-Naml ayat berapa? 91. Yang tadi barusan Abang baca tadi. An-Naml 91. Wallahu kullu sya'al. La.
Apa? Innama umirtu an a'budu rabba hadhil bal. Apa itu? Apa yang Allah. aku? Kok Allah? Aku Allah. Kenapa Allah di Iyalah. sana? Kenapa Allah? Dari mana Anda tahu bahwa aku di situ adalah Allah? Dari mana Anda tahu? Kan Al-Quran firman Allah. Jadi yang berbicara adalah Allah. Oh gitu. Dan Allah Iya, mengaku iya. dia termasuk orang Muslim. Oh, Dia mengaku di ayat itu begitu. dia termasuk orang Muslim. Jadi abang sadarlah bang, udahlah. Itu kalau Allah tuh manusia, cuma manusia aja bang. Nggak lebih, cuma nggak pengen merasakan jadi Tuhan. Hmm. Dia kan Gitu ya. pengen disembah. Jadi Iyalah. jadi kamu menganggap saya ini jemaat gereja gitu, yang bisa ditipu-tipu kayak kalian. Materi itu penyembah raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan bang. Jadi Allah itu diperintahkan untuk menyembah Yesus malahan. Mulai gila ini orang. Itu Bang. Iya. Kamu itu mulai gila. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kamu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya kamu Apa menipu yang diri ditipu, kamu Bang? sendiri. Coba buktikan. Islam mana? Islam ini kamu mengatakan kata aku di situ merujuk kepada Allah. Gimana kaidah Kepada yang bahasanya ini? Innama Ini umirtu kaidahnya an gini, Bang. a'budu rabb hazihil baldatil ladzi harrama. Itu kan? Kaidahnya gini. Kaidahnya Kalau itu gimana? Muhammad, kalau itu Muhammad pasti ada kata kul Muhammad ya. Kul Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Begitu. Dari mana kamu tahu bahwa harus ada kata kul di situ? Karena memang kalau misalnya di ayat ini ya 93 wa kulil hamdu illahi dan lain-lain lah gitu. Jadi ada kulnya. Ini kamu Nah, ditertawakan itu loh. katakanlah Muhammad. Ditertawakan seluruh umat Islam sedunia loh. Iya nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Gimana? Sedunia apalah dunia. Kamu diketawain Dunia orang loh. mati, ya. Diketawain Nggak kamu. apa-apa. Karena kamu Senang saya bang diketawain. seperti anak SD yang sudah membaca Quran, membaca buku kedokteran lalu buka praktek. Gimana itu? Ya. Kamu ditertawakan. Wa kulil hamdu. Jadi dan wa itu dan, kul itu kan katakan. Kul. Jadi kalau ketika ada perintah kul berarti Allah itu memerintahkan Muhammad untuk mengatakan. Tapi kalau ketika tidak ada kata kul maka Allah sendiri yang berbicara. Jadi aku diperintahkan. Jadi Allah diperintahkan. Aku sama dengan yang berfirman. Siapa yang berfirman di ayat itu? Apakah Siapa yang perintahkan Allah? Siapa yang memerintahkan Allah menyembah negeri Mekah? Siapa? hanya Allah saja yang tahu. Siapa yang memerintahkan Allah menyembah negeri diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri? Siapa? Hanya Allah saja yang tahu, Bang. Kasihan kali. Kamu plesetkan ajaran Yesus, sekarang kamu plesetkan juga ajaran Nabi Muhammad. Inilah Kristen. Nah, anak-anak molok itu kerjanya kayak gini. Emang benar. Ajaran Yesus dipelesetkan, ajaran Gini, Bang. Rasulullah Muhammad SAW Bang, lagi ini, dipelesetkan. Bang, Itulah Kristen. Iya, betul. Itulah hebatnya Aku kasih tahu kamu. Bang, ya. Inilah Kristen. Kalau nggak fitnah, Itulah nggak bohong, Kristen. nggak ada jualannya. Kalau tidak nipu dan menyesatkan, bukan Kristen namanya. Itulah Nggak kamu. laku agamanya tanpa tipu-tipu, nggak laku. Kamu nggak malu itu. Kamu nggak malu. Kamu nggak malu memahami dan mengartikan kitab orang lain itu dengan tanpa ilmu gitu. Harusnya abang yang malu gini. Kau kasih tahu lagi satu lagi, Bang. Kenapa saya jadi malu? Justru kamu yang harus malu karena kau menjelaskan kitab suci Al-Quran tanpa ilmu.
Begini, saya kasih satu Nah, lagi ya. Islam mana yang bisa kamu bodohi? Islam mana yang ingin kamu bodohi dengan gayamu ini? Islam mana? Nggak ada bang, karena semua Islam udah susah diomongin bang. Ya aja deh. Masing-masing membaca kitab suci aja. Lu bisa baca nggak kitab sucimu, bro? Hah? Lu bisa baca nggak kitab sucimu? Nggak usah bahas ke situ dulu. Hah? Mulai Nggak takutan usah dia. bahas ke situ. Lu bisa baca Ilmunya nggak? nggak ada. Lu bisa baca nggak Andai Bible? saja, andai saja Kristen itu tidak langka, sudah kugas kau dari tadi. Cuman Kristennya langka, takutnya kamu turun nanti Ini ya. nangis. Bukti, Nantinya kamu nangis. ada bukti satu lagi bang. Kalau mau dengar nih, halo, kenapa Apa? itu Kebodohan apa kukatakan lagi? sebagai Allah? Karena Hmm. Muhammad nggak bisa baca bang, ya Muhammad nggak bisa baca. Begitu. Tetapi di ayat 92 dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia dalam kurung. Jadi di situ aku ini membacakan Al-Quran, ya, dan aku membacakan Al-Quran, sedangkan Muhammad diremas 3 kali sama Jibril, dia tidak Selamat bisa malam, membaca, Bang. Bang Pras Kristen Katolik apa Protestan, Bang? Oke, udah Kenapa ya menghilang. nggak ada Kristen yang mau diskusi baik-baik begitu gitu loh. Sok tahu, jangan sok tahu lah, gitu loh. Ini saya ajarin abang nih. Nah Abang sekarang kamu dengerin. belajar di mana? Mau mengajari kami Al-Quran, kamu belajar di mana? Nggak penting saya belajar di mana bang. Ya itu namanya gabrul. Oke, sebentar Bang Handi. Yogi Laskar, Islam apa Kristen? Ayat 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Boleh saya ngomong sebentar, Bang? Iya, silakan. Gimana? Ya, saya di sini ngefan banget sama Bang Zuma dan saya komen VT Bang Zuma semuanya di sini. Terus, Jadi pesan saya satu, sehat Alhamdulillah, terus Bang makasih. Zuma dan Ustaz Sugi di sini semua, Bang Handi semuanya lah di sini. Amin. Ya nggak perlu sehat Amin, ya itu Kristen ini. Kau nggak usah bilang bahwa Muhammad nggak bisa baca. Bapak kau nggak bisa baca di sini, paham? Turun aja lah mudah. gua, Bang. Jangan diturunin dong, langka sekarang ngoten. Jangan Ini Konten aja sekarang dulu. langka. Bro, Nah. Yesus itu bisa baca nggak? Tuhanmu bisa membaca nggak? jangan mengalihkan topik pembicaraan Nggak, kita. Tuhanmu bisa baca tulis nggak? Jawab nggak? Jawab. Dia bisa tulis di tanah. Jawab dulu. Bisa Dia baca tulis nggak? Dia bisa tulis di tanah. Oke. Dan Buktinya orang mana? bacanya? Buktinya. Dia Yang bisa ditulis di membaca, tanah kita itu apa biasanya. bacanya? Udah, Yang ditulis di tanah itu apa bacanya? Jangan-jangan tidak ada huruf. Cuma hanya tulis-tulis Yesus yang coret-coret. tahu sama orang-orang di sini. Hanya Yesus yang tahu, tapi kau tahu juga itu. Aku tahu dia menulis bang. Udahlah. Ya, siapa yang ngasih Nggak tahu? usah. Susah Siapa yang kali kalian. Siapa yang ngasih tahu dia menulis di tanah? Siapa yang ngasih tahu? Nggak penting itu bang. Nggak penting, nenek lu kiper. Nenek lu tukang Bisa sapu. Ya, Ini orang ini kalau ngomongnya, diketawakan dirinya. iya. Gila ini. Tidak waras. Yesus bisa nulis di tanah mana dia nulis? Di mana? Di mana? Nggak usah terlalu kepo yang hal-hal yang tidak penting bang. Ya kau kan ngomong Yesus bisa nulis. Tulisannya mana? Nulis di tanah. Tanah mana tuh? Tanah kuburan. Nulis nomor. Yesus nulis di tanah kuburan gitu. Bang. Udahlah. Kita fokus karena saya. Fokus aja deh, diskusi santai sekarang gini aja. Stop dulu. Diskusi santai aja. Kamu sebenarnya itu Tuhanmu berapa? Siapa namanya? Itu aja dulu, santai dulu aja. Gak usah terlalu jauh. Besok aja bang. Kenapa sekarang? Kau kelenger. Jangan bahas itu dulu. Gak mau bahas Tuhan dia. Tadi nanya saya mau bahas apa. Sekarang saya mau bahas apa sih, itu mau belokan bahas apa. Mau bahas apa memang? Dulu aja yang Kamu mau bahas apa? Nggak usah nanya-nanya.
Yang Biasa membahas enggak. apa? Membahas apa? Hah? Membahas apa? Enggak tahu emang. Hah? Jadi dari tadi kita bahas ini, abang nggak tahu Nah, emang. gas saja Gurunda, Nggak tahu, gas saja Bang. nggak tahu kau bahas apa. Kayaknya kau tadi bahas ini nomor togel. Nggak tahu nih aku kayaknya bicara sama kodok ini. Yesus nulis di tanah mana? Tanah sengketa. Yesus nulis di tanah sengketa. Jangan-jangan dia Yesus datang nih tuh klaim tanah orang gitu. Nulis di situ. Namanya Yesus punya hak milik Yesus gitu. Bang, Allah itu Iya. dia itu dua eksistensi bang. Satu manusia, satu jin. Datanya mana? Hah? Nah, Gurunda Allah- Pak nikah. Sesuai Jangan. Datanya mana? sesuai dengan klaim Datanya mana? Jin itu berasal dari kata Datanya jan. mana? Datanya. Ntar dulu, nanti dulu aku. Enggak, datanya dulu, jangan nanti dulu. Datanya dulu. Ntar dulu belum Datanya selesai. dulu, nggak bisa lu ngomong. Datanya dulu. Gua nggak kasih lu ngomong. Kalau lu ngomong nggak ada data nggak percuma. Datanya dulu. Ya, nanti ku cari. Nggak bisa, nggak ada nanti. Data dulu baru ngomong. Dulu lah, jangan emosi. Data kali, dulu Bang. baru ngomong, nggak bisa. Jangan kak. Kalau saya ngomong gini nih, Yesus itu separuh kentut, sepatu sampah. Tadi saya ngasih data kan marah kamu juga. Enggak. Iya kan? Aja mama. Nah, coba saya, Ya, lu cukup, ketawa nggak kalau saya cukup, bilang Tuhanmu separuh cukup yang- kentut, separuh sampah? Cukup tahu Islam aja, tahu Bang. ya. Ini tabiat pemakan babi dan pemakan guguk ini kayak gini modelnya memang. Babi Ini, itu modelnya halal, otentik gini tuh. kalau disembelih Ah, tuh, tuh. menyebut. Udah, tengok aja. Tengok aja ya. Tengok aja tuh. Lihatlah. Babi itu halal. Manusia- katanya. Mana manusia dalilnya babi halal? Halal itu. Mana dalilnya babi itu halal? Masa harus dicarikan lagi? Abang nggak apa namanya Quran? Kamu itu dasar anak ayam kamu, penyembah dewa molok ya gini. Kamu katakan babi itu halal, mana dalilnya? Saya nggak emosi, cuman saya selaraskan antara perkataan saya dengan tipikal kamu. Sekarang kamu katakan babi itu halal, mana dalilnya? Bentar ya. Aku cari dulu ya. Silakan. Bentar dulu. Ini kalau anak-anak molok ini kayak gini, ini bicara saya Oke, selamat malam Ahong. nggak ada ilmu. Selamat malam, Protestan Pak Katolik Bang. Jadi, Muslim. Kamu kurangi ini, kurangi coli Unitarian. Kau kebanyakan kok coli, tahu sih bang? makanya otak kamu itu begini, error. Ya tahulah caramu bicara, caramu tersenyum. Al-Baqarah Itu orang yang tidak percaya diri 173, dan Bang. dari suaramu kayak begini nih, ini ketahuan bahwa kamu itu kurang gaul. Kamu itu di lingkungan kamu itu dikucilkan, disudutkan. Kamu lewat orang pada mencibir. Dari gaya suaramu ini aku tahu. Makanya gitu kurangi ya? coli. Ya, Coli. kamu jangan terlalu banyak coli. Yang perkosa diri. Makanya otakmu nggak berfungsi normal. ya Gitu. ampun. Kamu katakan babi itu halal katamu. Mana dalilnya? Orang rusak, sampah masyarakat. Inilah kalau kelamaan nyembah manusia kayak gitu otaknya orang rusak. Bentar lagi ini. Nah, ini satu nih naik nih. Baru berani dia naik. Kita lihat apa. Jadi jangan salahkan kita ya, jangan salahkan kita kalau umat Islam itu tegas kepada kalian. Kenapa? Sebenarnya tadi itu wakil dari hati yang busuk orang-orang ini terhadap Islam. Cuman karena kalian itu minoritas masih takut-takut kalian menghujat. Andai kan kalian mayoritas, saya yakin di negara ini anak-anak kami sudah tidak berani lagi ke masjid untuk sholat, untuk mengaji di masjid. Andai kalian mayoritas. Cara senam perut tentang Quran. Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa membaca. Sementara kami umat Islam diajarkan huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatsu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kami ingin menjelaskan tapi tidak ada perangkat di dalam isi kepalamu yang bisa nangkap penjelasan kami. Kita mau menguraikan data. Kamu tidak punya hati dan tidak punya akal, matamu buta, telingamu tuli.
Jadi percuma kan? Nah, nanti kalau kita layani hujat-hujatan, Allah itu adalah manusia, mana dalilnya? Seperti ini katanya. Kan menghina. Tidak ada satupun apologet muslim berbicara tentang Bible tanpa ilmu. Kami pakai ilmu. Anda mau pakai bahasa Yunani pun kita layani. Bahasa Ibrani juga kita layani. Iyo, kalian membahas Quran hanya terjemahan, dan terjemahan kalian maknai dengan otakmu itu yang sudah bercampur dengan lemak babi dan lemak guguk. Ya kan? Nah, kalau kita bicara keras, semua penghujat laporin. Dan macam ini, macam biawak, pakai konde aja kalian itu semua. Kalau bisa menghujat juara satu. Cerminan daripada kalian itu yaitu tadi, membahas kitabnya umat Islam tanpa ilmu, ya kayak gitu. Allah itu laki-laki, manusia dan juga jin. Kan biadab. Sementara Allah diambil, digunakan di kitabnya. Gak malu-malu. Menghujat Allah juara, tapi mengambil Allah masuk ke dalam kitabnya halu. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kan biadab. Oke, sama dulu. Sualembayung, Protestan apa Katolik? Islam. Ngaku Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bang Sualembayung. Ya, Tetap semangat. aku ikut ini kok. Kita yang Islam ini kok bahas-bahas Alkitab ya. Kenapa nggak kita bahas Al-Quran aja? Kenapa emang? Ada larangan di dalam Al-Quran? Ada larangan dalam Al-Quran? Bukan. Membicarakan tentang orang kafir ada gitu. Terus? Itu kan secara tak langsung jadinya kita memberitakan Injil. Kafir ya? Kenapa? Kita beritakan aja Al-Quran, kenapa? Maksudnya apa? Iya. Cara nggak Maksud langsung, Anda apa? Cara nggak langsung berarti kita menyebarkan Injil. Loh, itu yang kita bahas. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa rupanya? Nggak boleh lah. Ada larangan di Al-Quran. Kenapa nggak boleh? Kamu siapa? Kamu siapa larang-larang? Bukan. Ada dalilnya. Bukan. Nah, terus apa? Perdalam aja. Terus yang apa? Masing-masing. Nah, orang berbicara tentang Injil itu sudah memperdalam Al-Quran, Bung. Enggak. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu firman Allah. Anda siapa? Islam apalagi Anda ini? Kristen ini. Ngaku-ngaku. Ini bukan Islam nih pasti ya. Bukan Islam. Ini Mana Marcel ini ada seorang muslim Islam. melarang membahas Injil? Wah, model kalian ini udah kayak gini semua ya. Ayo dong, pakai jati diri dong. Saya penyembah dewa Molok. Gitu aja napa? Jangan kau bahas-bahas kitabku, biarkan misionaris merambah kemana-mana, biar memurtadkan semua orang. Bilang aja kayak gitu. Jangan Anda ngaku-ngaku muslim. Kenapa kita umat Islam ini bahas-bahas Alkitab? Nenekmu kiper, sejak kapan kitab orang Kristen itu disebut Alkitab? Kenapa nggak dibahas Al-Quran? Apa? Nah, ini kita sedang bahas Al-Quran. Bahaslah. Dari tadi kita bahas Al-Quran. Mereka tadi bertanya, temanmu tadi bertanya. Makanya kami menjawab. Bahaslah berpendapat. Yang kita bahas, tadi itu yang kita bahas Al-Quran, Bung. Bahaslah sekali lagi baru ku dengar. Kalian yang ada Apa di yang sini ingin aja. kamu? Kalian yang ada di Kenapa? sini aja, bahas aja Al-Quran kalian yang ada di sini. Ini Nah, kan kenapa lebih- rupanya kau? Kau itu dari sekte apa dulu? Jujur dulu kamu. Aku biar lebih kenal. Kamu- Tanya dulu baik-baik dulu ini orang. Kamu muslim atau Kristen? Sini Bukan saya dulu. Kristen dia ini, Kristen Bang Andi, Kristen. Aku mau lebih Beginilah, dekat. ini Aku ajaran mau lebih Kristen dekat itu sama memang Allah. begitu. Penyembah manusia itu memang diajarin begini, licik, cerdik, seperti iblis kalian itu. Kan perintahnya, kan aku mengutus engkau cerdiklah seperti ular. Ular itu identik dengan iblis. Oke? Nggak percaya diri, ngaku-ngaku Islam, tapi ternyata penyembah manusia. Ternyata pemakan Nggak babi. malu, nggak malu ngaku Islam. Oh, kami, meskipun kami paham Bible, najis kami 7 turunan ngaku sebagai oten. Paham kau?
Saya mau Allah, coba bahas Al-Quranmu di sini. Kamu bisa, kamu ngerti Al-Quran? Ya, Dasar Bacakan surah Al-Ikhlas, silakan. supaya aku ngerti, bahas di sini. Nggak perlu kamu ngerti. Emang lu siapa? Nggak perlu kamu bahas Quran. Nggak perlu juga kamu ngerti. Berarti Apa? ada rahasia di Al-Quran. Nggak ada. Kalau kamu mau tahu baca dulu Quran. Baca surah Al-Ikhlas. Ada Al-Quran. Al-Quran di mana-mana dijual. Nah, belilah kau Quran. Kau pelajarilah Quran itu. Ngapain kau minta-minta diajarin? Katanya ada Berarti ada sesuatu sesuatu. disembunyikan. Belajar apa? Ada Sesuatu apa? disembunyikan, kan? Sesuatu apa? Iya. Sesuatu Mana tahu, apa? kalian tahu. Ini mana Kalian tahu? Kalian nggak Kamu tahu. kan mau bahas. Kenapa kamu tidak mengaku Kristen? Kenapa? Iya. Sudah ku bilang, aku mau lebih kenal Allah. Tadi kau mengaku Islam. Iya. Dasar. Tes dulu, rukun Dasar. Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Oh, kamu Islam. 5. Itu Sebutkan. anak TK yang tahu. Anak TK. Sebutkan coba, coba sebutkan. Iya. Ini kan Anak TK itu Iya, pertanyaan anak TK. Bang. Iya, coba Anak TK sebutkan juga dulu. tahu. Bapak, coba kita tes. Coba sebutkan rukun Islam. Bukan Islam ini. Kena lo ya. Kena. Ini pasti penyembah manusia ini, penyembah lato-lato. Udah jelas ini, bukan Islam. Mana ada Islam kayak gitu? terangkan Al-Quranmu. Nggak bisa, lu Terangkan sebutin ya. dulu. Sebutin. Terangkan Al-Quranmu, ya kan? Berarti dia bukan punya Al-Quran. Oten ini. Oh, iya. Oten. Kalau nggak tipu-tipu, Oten nggak laku. Makanya tipu-tipu terus. Terangkan Al-Quranmu. Nipu terus. Ada rahasia. Nipu terus. Ini gara-gara kebanyakan makan Baco. Ada rahasia. Ini gara-gara kebanyakan makan Ada sesuatu yang disembunyikan. Al-Quran sampai hari ini ada, Bung. Yang rahasia itu yang menyembunyikan original teksnya. Kalau Alkitab jelas. Apa pula diterjemahkan. Alkitab? Mana ada masih ada Alkitab Langsung sekarang? ketahuan, nah. Penyebab bangke sesuatu nganggu Islam mah parah lu. Gas aja Bang Hendra, gas Bang Hendra. Ini penyebab bangke nganggu Islam pula ini wah parah lu. Wah. Tadi ngaku Islam ternyata penyembah mantan Aduh, parah. Jangan bikin malu dong. Jangan bikin malu agamamu. Kalau penyembah bangke aja, nggak usah ngaku Islam. Nah, Terangkan Al-Quranmu supaya orang mengerti. ngaku-ngaku Harus Islam disembunyikan, kan? pula ini, ya ampun kok nggak malu. Memang benar yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat 16. Lihat Apa itu? aku mengutus kamu seperti domba di tengah Ular. kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah ular, ingat ular di dalam Bible itu adalah iblis. Jadi kalian ini memang diperintahkan untuk seperti iblis. Tipu-tipu. Aduh, parah. Tunjukkan di Kasihan, dalam Al-Quranmu kalau Allah ada. Nah, Maksudnya ada itu gimana? Maksudnya sesuatu itu dikatakan ada itu maksudnya kayak mana? Tunjukkan di dalam Al-Quranmu kalau Iya, Allah itu saya tanya, yang kamu maksud ada itu kayak mana gitu loh? Ada biji Ada peletnya maksudnya itu dua, pernah disunat gitu. ada Bang. ekornya di depan, itu yang kamu maksud ada gitu? Memang Yang begitulah disunat sunat, kayaknya gitu. gitu. Memang begitulah Gitu ya, pikiran Bunuh. Lah, saya tanya, Itu nggak tahu. ada itu maksudnya apa? Asumsi ada itu pun nggak tahu kalian. Ya dengarkan dulu. Yang Ya, kamu dengar. maksud ada itu Dengar. gimana? Apa? Allah itu maha besar nggak? Allah maha besar, ya betul. Allah Terus? bisa melakukan apa aja nggak? Ya betul, dia bisa melakukan apa aja. Coba tunjukkan di Al-Quran kan apa yang dilakukan Allah. Ya ini yang menciptakan kamu, menciptakan orang kafir kayak kamu, Oke. Menciptakan Tuhanmu. Kita mulai menciptakan dari, Yesus. kita mulai dari penciptaan ya. Iya. Oke. Dan saya nanti akan tanya juga Tuhanmu gimana. Udah, kita bahas Al-Quran aja. Ya, lu jangan mau bertanya doang. Lu harus siap ditanya. Masalahnya, Cuma ingat kata Yesus begini, Ini kan cuma belum kelar. di dalam Matius 7 ayat 6 ya, jangan melemparkan yang berharga itu kepada babi, mutiara. dan iya, jangan betul. melemparkan mutiara kepada anjing. Karena akan diinjak-injak saja. Jadi kalau kita Benar, mengajarkan benar. Quran kepada dia, itu saja Benar. melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Jadi udah nggak usah. Benar. Ya. Ini kan rumpel ya. Iya, betul, Harusnya kalian menerangkan apa. Masa dulu kalian nanya agama orang. Ya, kenapa rupanya? Kenapa kamu nggak mau ditanya agamamu? Kenapa? Bukan. Kenapa? Ah,
Kamu tanya tentang agamaku, kamu tanya, aku tanya juga tentang agamamu. Kenapa? Kau kalau mau bertanya di room Kristen, Ya nggak perlu, nggak ada orang, sudah ada Kristen di sini kok. berarti ada yang dirahasiakan sama Alkitab kalian. Iya, kamu boleh bertanya, kan udah aku bilang, kamu boleh bertanya, saya pun boleh bertanya. Gimana, Dil? Berarti Dil, ada dirahasiakan. saya cuma 1 pertanyaan, kamu 10 pertanyaan. Gimana? Setuju nggak? Kan udah aku bilang kita mulai dari penciptaan, gimana? Ya udah, oke, silakan. Oke, aku bertanya tentang penciptaannya. Oke, habis itu saya tanya juga tentang penciptaan di kitabmu ya. Tidak, ini room kalian. Memang iblis ini licik banget ini. Ini orang Islam ada. Ini room kalian, terang. Terus kenapa kalau room kami kenapa nggak boleh ditanya agamamu gitu? Ya, Nggak boleh. Nggak boleh. salam damai sejahtera untuk kita semua, abang-abangku. Kalau room kalian, Iya, Kristen ya. damai berarti sejahtera. kan kalian lebih paham tentang kita, tentang Quran kan? Salam Islam berarti Islam itu artinya damai sejahtera. Ya, ini kamu diam dulu, diam dulu. Yang tadi ngaku Islam diam. Kalau perlu turun. Saudara Adam silakan. Ya, turun dia kabur. Nggak apa-apa, orang nggak ada ilmu Lanjut. menghujat. Ya, Bang Cuma. Siap, saudaraku Adam. Ya, Dari sekte mana, Bang? saya Kristen, Bang. Iya, Kristen. Baik, lanjut. Mau dialog, mau Kalau diskusi gini gitu? Bang, ngaku saya Kristen, kita nggak apa-apa. Itu tadi ngaku Islam. Padahal Kristen itu kan memuakkan kayak gitu tuh. Bagus Bang, bagus. Lanjut. Parah. Enggak sih, sebenarnya saya sih hanya mau nyimak aja gitu. Adam tadi tuh kayak gitu modelnya. Bagaimana? Naik ke sini, Assalamualaikum, agamanya apa? Islam, kata dia. Habis itu nggak mau ditanya. Oh, mungkin bisa juga kaum Syiah. Bisa gitu? Kan. Tidak. Kan dia udah ngaku kitabnya Dia Alkitab. udah ngaku Alkitab. Udah ngaku dia Kristen, dah ketahuan itu. Kok bisa ada begitu ya? Ya, namanya juga manusia, Bang. Rambut sama hitam. Tapi karakter berbeda-beda, Bang. Nggak ada yang sama. Ini Pak Adam Muslim ya? Saya Kristen, Bang. Oh, Kristen. Iya, Kristen. Tapi Anda nggak setuju ya kalau dia Kristen mengaku Islam ya? Oh, tidak. Oke, thank you. Itu yang disebut munafik. Wih, mantap. Bagaimana Pak Adam kalau saya kasih topik diskusi santai bersama Bang Juma, boleh ya? Baik, boleh. Oke, makasih. Kira-kira apa ya Bang, menurut Abang ada usulan? Ada usulan Bang? Usulan gimana tuh? Usulan topik. Topik. Ya. Ya, topik apa nih sekarang yang mau dibahas? Nah, kalau ada usulan, kalau nggak ada saya kasih. Oh, dari abang aja. Oke, baik. Tadi siang Bang Juma membahas tentang apa perbedaan hamba Allah dengan anak-anak Tuhan. Istilah Abang kan anak-anak Tuhan ya? Iya, anak Allah. Oke, itu aja. Jadi sederhana saja. Abang silakan dulu jelaskan apa itu maksud anak-anak Tuhan di dalam pengajaran Kristen. Silakan Bang. Kalau yang disebut anak Tuhan itu ya anak yang mengimani bahwasanya ya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, gitu, adalah Allah. Gitu. Sebenarnya dengan yang tadi abang katakan itu sebenarnya intinya sama, cuman penyebutannya saja yang berbeda, seperti itu Bang. Oke, baik. Ya, intinya sih penyebutan, sama. ya oke. Penyebutannya berbeda. Iya, bahwasanya si anak itu ada beriman gitu loh Bang. Oke. Oke, ke Bang Juma lagi dulu ya. Penyebutannya sama, tujuannya sama, artinya sama, penyebutannya doang. Iya, intinya sama lah. Cuma penyebutan. Silakan. Bang Juma, silakan. Oke, baik. Jadi pernyataan saudara itu memang di dalam kitabnya orang Yahudi betul dijelaskan dalam Ulangan 5 nomor 14 bahwasanya yang disebut hamba oleh mereka itu boleh disebut sebagai anak. Ubinka, ubiteka, wa abdeka, wa amateka. Jadi anak itu sama seperti abdi, hamba. Begitu juga yang dikatakan di dalam Amsal 3
Amsal 3 itu jelas diterangkan di sana. Yang disebut sebagai anak adalah mereka yang kemudian mengabdikan diri kepada Allah. Nah, sekarang ketika orang-orang yang disebut sebagai abdi Allah atau hamba Allah atau anak-anak Tuhan menurut perspektif pemahaman orang Yahudi, maka jelas Amsal ini menuntun kita untuk memahami bahwa yang disebut anak ini adalah mereka yang menambatkan hatinya, dan tambatan hatinya itu dipraktekkan dengan gerakan badan, praktek di dalam menjalankan ketetapan hukum-hukum Tuhan. Nah, sekarang kalau Kristen mengatakan diri juga sebagai anak Tuhan, dalam hal ini adalah sebagai anak Yahweh atau anak Elohim, itu tidak cocok, Bang. Kenapa? Karena di Kristen itu ada Bunda Rahma datang, makanya noise. Karena di Kristen itu sudah tidak memiliki ketetapan, sudah tidak memiliki hukum-hukum, Bang. Kristen itu nggak punya ketetapan dan hukum-hukum dari Tuhan lagi. Tetapi kalau ketetapan dan hukum-hukum dari Paulus, ya memang betul ada. Tapi dari Tuhannya Bani Israel itu sudah nggak ada. Jadi tidak relevan lagi disebut sebagai anak-anak Tuhan atau abdi Allah atau abdi Tuhan. Nggak lagi. Nah, kalau kita tidak mengabdi kepada Tuhan, berarti pengabdian kita selama ini ya tentu kepada yang selain Tuhan, kan begitu. Nah, itu dia. Makanya muncul kemudian pertanyaan dari saya ya. Nanti abang boleh bertanya juga kepada saya. Sebenarnya tradisi prosesi ritual yang dilakukan oleh Kristen ini nyembah anak Maria ini perintah Tuhan atau tradisi manusia yang dilakukan secara turun-temurun? Silakan. Yang dilakukan secara turun-temurun. Ya, karena orang-orang pendahulu ya sudah melakukan seperti itu gitu loh, Bang. Berarti ya memang turun-temurun juga kalau saya yakini sih. Berarti tradisi manusia penyembahan terhadap Yesus itu. Ya karena kan orang-orang pendahulu kan sudah mengimani itu. Ya, maksud saya tidak didasari dan di dalam ajarannya, Bang, di dalam ajarannya ya memang yang langsung dari Allah itu sendiri gitu, Bang. Nah, ini dia yang jadi permasalahan. Ketika saudara lagi-lagi memfitnah Tuhan Allah dengan mengatakan bahwa itu adalah ajaran Allah. Di mana ajaran Allah itu menyatakan, memerintahkan, menginstruksikan, memproklamirkan bahwa wahai manusia, sembahlah Yesus. Memang ada, Bang, dalilnya? Kan gak ada. Inilah yang saya katakan, pengakuan anak-anak Tuhan yang dinobatkan kepada Kristen, apalagi di dalam Galatia 5 mengatakan anak-anak Allah, itu sebenarnya satu kekeliruan yang sengaja kemudian dibangun, ya, yang menorehkan sejarah di dalam kehidupan anak keturunan Adam, mengambil pemahaman bahwa mereka adalah anak-anak Allah, sementara Allah itu tidak punya anak. Dan kalau dipaksakan anak-anak Allah yang dimaksud di sini adalah anak Elohim, anak Tuhan yang datang kepada Bani Israel, maka ada syarat, yaitu mereka yang tekun, menambatkan diri, setia, mengasihi Tuhan dengan menjalankan segala ketetapan yang datang kepada Nabi Musa. Nah, sekarang permasalahannya Kristen tidak ada di situ. Kristen nggak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini dia. Jadi anak-anak apa ini sebenarnya teman-teman Kristen? Jadi baiklah begitu, silakan. Silakan. Yang saya katakan ini bahwasanya Firman yang berinkarnasi menjadi manusia, dia sudah menyatakan dan dia yang membawa kemuliaan akan Allah Bapa. Bahwa dia menyatakan, marilah ikut saya, ikutlah aku, ikutilah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang kami sebenarnya kami sembah itu yaitu ya namanya yang berkuasa. Karena dia membawa nama kemuliaan atas Allah Bapa. Yaitu yang diutus dan yang mengutus dalam satu nama. Seperti itu, Bang Juma. Ya, saudaraku, kalau perintah ikutilah aku, satu-satunya manusia yang lebih awal diperintahkan secara oknum pribadi untuk ikut kepada Yesus itu adalah Filipus. Di dalam kitab saudara Yohanes 1 nomor 43 ya kalau nggak salah, situ jelas Filipus ikutlah denganku. Artinya yang paham, yang tahu tentang karakteristik dari pengajaran Yesus itu adalah Filipus. Nah, sekarang adakah informasi bahwa Filipus itu Kristen, Filipus itu yang mendirikan Kristen, Filipus itu yang memberikan contoh kemudian untuk mempertuhankan Yesus? Karena saudara tadi mengatakan ini adalah perintah Tuhan. Mana perintah Tuhannya agar menyembah kepada Yesus? Kan nggak ada. Artinya
kalau praktek ya yang dilakukan Kristen ini tidak berdasar terhadap perintah Tuhan, berarti tradisi manusia. Kalau tradisi manusia berarti bukan anak-anak Elohim berdasarkan Amsal 3. Karena yang disebut sebagai anak Elohim adalah mereka yang tidak menolak didikan Tuhan. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang diasaskan dari perintah Paulus, pengabaran Paulus, pengajaran Paulus, doktrin Paulus, bahwasanya kita telah dimerdekakan dari aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Berarti agama Kristen adalah agama yang bebas, mau ngapain aja. Makanya saya katakan bahwasanya Kristen ini adalah sebuah sekte, satu pengajaran yang tidak berdasarkan atas perintah Tuhan, tetapi melakukan satu ritual. Jadi Kristen tidak tertulis tapi mereka lakukan. Berbeda dengan orang Yahudi, tertulis tapi tidak dilakukan. Kristen tidak tertulis tapi mereka lakukan. Contoh nyembah Yesus, itu tidak tertulis tapi dilakukan. Nah inilah yang ingin kita bahas, Bang. Kenapa orang-orang Kristen itu disebut sebagai anak Tuhan? Tuhan yang mana punya anak sebagai orang yang kemudian tidak mentaati perintahnya? Sedangkan Yesus mengatakan, lanjut Bang, lanjut. Silakan. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel. Anda bukan domba, Anda bukan yang hilang, dan Anda juga bukan Bani Israel. Jadi pengakuan sebagai anak-anak Tuhan itu nggak cocok, nggak pas. Jadi gitu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu ya sebagian ada juga kiasan juga, Bang. Dalam arti pengertian itu memang kita harus renungkan itu apa yang diucapkan atau apa yang difirmankan itu kita memang harus renungkan, Bang. Nggak begitu juga semesti harus kita baca begitu di situ kita menilai, tidak seperti itu, Bang. Jadi kita harus merenungkan, karena ini dalam perkataan Yesus itu bukan selalu pasti ada kayak seperti intelektual, pembicaraan itu seperti kayak macam gimana gitu ya, Bang. Penuh dengan maknanya gitu loh, Bang. Artinya ada di balik perkataan atau firman Yesus, pengertiannya ada gitu. Makanya kita selalu kalau bilang mana membaca Alkitab, kita harus menggunakan hikmat kita gitu, Bang. Nah, seperti itu. Tidak semata-mata langsung membaca, oh menilai poinnya seperti ini. Tidak seperti itu, Bang. Apa yang tertulis di Alkitab, selalu kami dengan hikmat, kami renungkan lagi gitu loh, Bang. Kami dalami lagi apa makna dari perkataan yang tertulis di Alkitab. Seperti itu, Bang. Iya, jadi gini saudaraku ya. Ya saya hargai argumen Anda ini adalah salah satunya cara untuk kemudian memberikan pernyataan terhadap apa yang saya narasikan. Karena Anda mau lari kemana pun nggak bisa. Ya terpaksa dengan cara itu. Kita harus penuh hikmat, kita harus memahami satu perikop dan seterusnya. Tapi saudara saya belajar Bible itu bukan cuma sehari. Saya udah puluhan tahun mengkaji Bible itu. Saya paham. Ya saya paham. Bahkan saya merasa pun mungkin lebih Bang Juma lebih menguasai akan Bible dari ketimbang saya. Saya akui itu. Saya akui. Nah, di dalam proses pembelajaran dan hasil intisari dari pembelajaran itu, saya menemukan bahwa hukum Taurat itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Iya, memang. Nah, itu dia. Artinya ketika Yesus itu datang, orang-orang yang mengajarkan Yesus itu membatalkan hukum Taurat, berarti dia membatalkan untuk Bani Israel. Contoh misalnya, ketika lampu merah itu diadakan di negara kita ini, itu untuk mengikat orang-orang yang ada. Nah, ketika kemudian pemerintah menghilangkan lampu merah, ya itu untuk rakyat Indonesia juga. Iya, saya paham. Kan gitu. Nah sekarang kalau hukum Taurat itu dihilangkan, ya untuk yang mempunyai hukum Taurat. Lalu kenapa ada muncul Kristen? Dari mana datangnya? Sementara kedatangan Yesus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Betul. Nah, Tapi saudara bukan domba. Tapi gitu loh, Bang. Silakan. Di situ, Bang, di dalam hukum Taurat itu perjanjian lama itu ada tertulis di Yesaya 9 ayat 6. Seorang anak akan lahir. Itu yang kami jadi pun sebagai patokan juga, Bang. Dari ibarat kata tuh
garis benang merahnya itu mulai dari situ juga. Dari mungkin bahkan dari kejadian sampai keluaran itu sudah ada. Cuma kan saya kan belum begitu mendalami gitu. Sebenarnya sudah ada itu garis benang merahnya itu panjang, itu bisa kita tarik itu semua sampai ke Wahyu. Tapi itu semua kan kita kan harus pelajari, nggak semena-mena kita buka Alkitab satu hari kita bisa baca, tidak seperti itu Bang. Harus pelan-pelan kita juga hikmat apa yang harus kita apakan kita buka di situ gitu loh Bang. Ya seperti itu. Saudaraku, jadi kalau Anda membawa narasi Yesaya 9, ya nubuat ya. Ya. Ini ada pernyataan yang sering dilontarkan kepada Bang Zuma. Jangan comot satu ayat kan gitu maksudnya. Nah, sekarang untuk mengetahui siapa yang dimaksud di data nomor 6 di dalam Yesaya 9 ini, kuncinya ada di ayat 3. Di nomor 3 itu jelas, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Apa artinya? Anak yang lahir ini nanti akan melakukan pembebasan terhadap Yerusalem, terhadap Israel, seperti ketika Gideon mengalahkan Midian. Berarti ada perang antar orang yang memusuhi dan memerangi Yerusalem atau Bani Israel, kerajaan Israel, dengan seorang raja yang lahir dari tengah-tengah orang Israel itu sendiri, yang mampu mengusir, layaknya Gideon yang menjadi pahlawan di tengah-tengah Israel, mengusir tentara Midian. Kalau Yesus nggak cocok dia. Yesus tidak pernah ikut perang. Yesus tidak pernah membebaskan Bani Israel dari penindasan. Sekiranya ketika Yesus itu datang, Bani Israel dibebaskan dari pendudukan daripada kekaisaran Romawi terhadap tanah Yudea, tanah Israel, boleh Anda menggunakan Yesaya 9. Tapi faktanya kan tidak. Yang ada justru Yesus yang dibinasakan oleh Romawi. Sementara yang dinubuatkan ini adalah kuk yang menekan terhadap Israel dan gandar yang menekan di atas bahunya Israel serta tongkat si penindas yang ada di atas Israel dipatahkan. Seperti layaknya hari kekalahan Midian yang dipatahkan oleh Raja Gideon. Apakah Yesus mampu melakukan itu? Tidak. Berarti cerita Yesaya 9 lagi-lagi tertolak untuk Yesus. Karena kenapa? Terbukti setelah ini, ketika kemudian cerita Yesaya ini dibangun, rupa-rupanya setelahnya ada Raja Israel yang mampu kemudian melawan dan mematahkan daripada serangan-serangan tentara pasukan dari Raja Asyur. Itu dia. Dan itulah Raja Hezekia. Raja Hezekia mampu kemudian mengusir tentara Asyur. Sama seperti yang ada di nomor 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Yang mematahkan siapa? Hezekia. Siapa yang dipatahkan? Serangan dari tentara-tentara dari kerajaan Asyur. Nah, inilah yang dimaksud anak yang telah lahir itu. Siapa dia? Hezekia. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi memahami kitabnya Yahudi itu harus secara berdasarkan secara sejarah. Karena ini cerita sejarah. Sebentar Bang ya, saya buka. Ya, ya silakan. Kalau tadi Bang Juma katakan bahwasanya Hezekia itu yang memang itu untuk dibuatkan untuk Hezekia. Tapi ini disebutkan sebagai Allah yang perkasa loh Bang. Yes, betul. Dalil ada ini. Biar nanti kita buka dulu ya. Iya betul. Saya paham betul. Jadi orang-orang menyebutkan namanya disebutkan. Ya. Penasihat ajaib. Betul. Ya. Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Nah, ini buktinya. Ini terbukti. Hezekia memberikan itu. Pernyataan-pernyataan ini memang cocok kepada Hezekia. Tapi Hezekiel bukan seorang Allah, Bang, bukan seorang. Nah, begitu juga Hezekia Yesus. itu sendiri artinya Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Itu arti Hezekia. Itu jelas itu.
Jadi kalau dikatakan seperti yang Anda terangkan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, ya itulah Hezekia. Itulah Hezekia. Nah, kenapa kemudian dikatakan itu Hezekia? Karena memang sudah dikatakan sebab di data nomor 5-nya dikatakan sebab, data nomor 6-nya juga dikatakan sebab. Maksudnya apa nih? Ya, Bani Israel akan dibebaskan, akan mematahkan penyerangan dari musuh Israel seperti pada saat kekalahan Midian. Berarti penyerangan Yerusalem dari tentara Midian itu dikalahkan, dan ini harus terjadi terulang seperti kekalahan Midian. Maka harus ada orang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir seperti Gedeon. Siapa dia? Hezekia. Makanya dikatakan sebab telah lahir. Karena kenapa? Pada saat Yesaya menceritakan ini, Hezekia memang sudah lahir pada masa itu, tapi masih bayi dia. Betul, saya terima itu yang abang katakan. Oke, silakan. Tapi Hezekiel itu bang tidak perkasa bang, karena dia masih bisa dikuasai oleh maut. Tapi kalau Yesus Kristus sudah menyatakan bahwasanya maut tidak bisa menguasainya. Dalam arti maut itu adalah kematian bang. Saudaraku, ini berbicara tentang kerajaan Israel, kerajaan Betul, Daud. saya paham maksud abang. Sementara bagaimana mungkin kemudian Yesus itu tidak dikuasai oleh maut? Satu-satunya Tuhan di alam ini yang pernah diajari sebagai Tuhan ada yang mengalami kematian, dibunuh oleh makhluk, hanya Tuhan Anda. Jangan Anda setarakan sesama manusia. Yesus itu katanya Tuhan, berarti Anda harus menyeimbangkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan kami tidak pernah mati dia. Berarti Tuhan Anda, Ibrani 5 nomor 7. Itu tadi Yesus, rancangan Allah Bapa itu loh sebenarnya bang. Rancangan dalam arti seperti ini bang. Allah kami itu begitu besar kasihnya terhadap dunia bang, terhadap khususnya kepada manusia yang memiliki dosa kutuk waris dari Adam. Sudah. Jadi bila mana tidak ada penebusan dari Allah itu sendiri bang, manusia itu tetap akan berdosa dan terkutuk bang. Itu tidak akan bisa dilepaskan dengan sendirinya, dengan oleh manusia itu sendiri tidak akan bisa dilepaskan. Harus tidak mau tidak mau, harus dengan Allah sendiri yang turun tangan untuk supaya antara hubungan manusia dan Allah itu bisa berdamai, bisa bersama-sama lagi. Pada waktu perjanjian lama bang, itu ketika manusia-manusia yang memiliki dosa atau mempunyai kesalahan dan memohon ampun, itu harus melalui banyak ritual bang, pengorbanan. Harus ibarat kata kalau maaf cakapnya bahasa gaulnya udah ribet gitu loh bang. Tapi setelah Yesus ya menebus atau menggenapi hukum Taurat, semua itu digenapkan oleh Yesus, dan Yesus menebus dan menghapus semua dosa-dosa dan kutukan. Sekarang tinggal kita bersimpuh bang, bila mana kita merasakan ada dosa, ada kesalahan, kita tinggal bersimpuh, merendahkan hati kita, memohon ampun. Itu saya jamin pasti, saya yakin akan diampuni. Karena itu tadi, karena Yesus Kristuslah yang sudah menembus dan menghapus dosa-dosa kita. Begitu saja bang. Baik. Gini saudara Adam, gini, setujukah Anda ketika kemudian Adam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya, maka sia-sia kematian Yesus di atas tiang salib? Setujukah Anda? Ya, kalau seandainya Adam tidak memiliki dosa, pastinya tidak akan mungkin terjadi seperti ini bang. Bukan begitu polanya. Setujukah Anda ketika Adam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya, maka tidak akan ada penyaliban terhadap Yesus? Ya, yang saya pastikan pastinya tidak akan mungkin terjadi kejadian seperti ini bang. Jadi tidak ada penyaliban sekiranya tidak ada dosa waris. Iya betul. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya Yahudi bahwa Adam mewariskan dosa. Silakan. Jadi ini bukannya, ini memang saya kurang, kalau untuk kitab orang Yahudi saya kurang begitu paham bang ya. Kurang begitu mengetahui. Jadi begini yang saya jadi ambilkan sebagai patokan bang. Ketika Adam sudah dipesankan oleh Allah atau sudah diberitahukan bahwasannya kamu boleh memakan apa yang kamu suka selain satu ini, dalam satu pohon ini, buah ini, jangan kamu sentuh ataupun jangan kamu makan. Bila mana
Itu kita tahu, kita Ya. udah tamat. Ya, kita udah pastinya kan, ya, kita udah pastinya. tamat itu. Nah, di situ, sekarang, Bang. sekarang permasalahannya adalah ini masalah dosa yang diwariskan. Kalau dosa yang diwariskan itu ternyata nggak ada, maka nggak ada penyaliban. Nah sekarang kalau karena ada penyaliban, tentu ada dosa waris. Karena penyaliban sudah terlanjur ada. Nah sekarang mari kita buktikan di mana dosa waris itu tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Memang kurasa tidak ada ya Bang. Nah tidak ada. Jadi berarti penyaliban ini hanya rekayasa. Jadi begini Bang. Iya silakan. Pada awal ya kan ciptaan manusia ciptaan pertama ini yaitu Adam itu kan bersama-sama dengan Allah. Sudah. Dan juga bersama-sama mereka mungkin sudah berkomunikasi atau seperti apapun kita kan itu ya, saya kurang begitu apa karena kan saya hanya memang saya mengetahui itu bahwasanya saya mengimani ini bahwasanya Adam sudah diberitahu bahwasanya jangan kamu menyentuh atau memakan buah ini buah pengetahuan ini tidak boleh kamu sentuh atau kamu makan. Tetapi karena Hawa terpengaruh oleh iblis, memang iblis memang sudah biang keroknya bahwasanya dia menghasut Hawa untuk supaya agar bisa memakan buah itu. Dan diberikannya lagi kepada Adam. Jadilah mereka sudah mengetahui apa itu yang baik dan apa itu yang benar. Buah pengetahuan. Disitulah pada saat Allah menghampiri mereka dan mereka bersembunyi, mengetahui bahwasanya mereka merasa sudah mengerti telanjang gitu, menutupi kemaluan mereka masing-masing, aurat mereka masing-masing dan sembunyi. Ya Allah ketika menghampiri mereka dan memanggil, di mana kamu Adam? Dan Adam bersembunyi. Di situ Allah belum marah, Bang. Belum melaknat atau mengutuk Adam. Ketika ditanya, diinterogasi, barulah saling mereka itu menuduh Hawa, pasanganku yang memberikan aku makan. Ditanyakan kepada Hawa, siapa yang kok kamu bisa memberi? Si ular yang menyuruh aku makan, menghasut aku makan. Makanya itulah ada perjanjian, Pak. Kepada iblis ini, kepada ularnya, kepada kaum nanti bila mana ada keturunan yang akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya, seperti itu Bang. Iya abang saudaraku, yang kita minta ini dasar pijakan dosa waris itu mana? Kalau tidak ada maka tidak ada penyaliban. Mana? Dalam arti dosa waris ini Bang, itulah terpisahnya lah Adam dan Hawa ini kepada Allah. Inilah yang sudah menjadi karena mereka akan mengalami maut Bang, kematian. Ya dosa warisnya yang saya tanya mana? Maksudnya makanya ini kan kita makanya harus kaji dulu. Jadi karena mereka akan mengalami kematian. Apapun yang terjadi pada Adam Bang, ya apapun yang terjadi pada Adam, kalau tidak ada keterangan bahwa dosa Adam itu akan diwariskan, maka sia-sia semuanya itu. Harus ada keterangan bahwa dosanya Adam itu akan menjalar. Karena di dalam kitab Yehezkiel 18 ayat 18 sampai 20 dosa itu ditanggung masing-masing. Anak tidak menanggung dosa bapak, bapak tidak menanggung dosa anak. Yang bertobat yang akan mendapat berkat, yang berdosa yang akan mati. Jadi di sini harus Adam sendiri yang menanggung. Bagaimana bisa diwariskan? Jadi dalam arti diwariskan itu bahwasanya Adam lah manusia pertama yang memang sudah melakukan kesalahan terhadap Allah yang disebut dosa, dan terpisahlah mereka dengan Allah, antara hubungan dengan Allah itu sudah terpisah, dan Adam itu jatuh di bumi, sudah tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah. Oke. Gini bang Adam. Ya. Iblis itu mau ndak Adam itu agar berdosa? Pastinya. Nah, sekarang Anda mengakui ndak bahwa Adam itu berdosa? Ya kalau memang sudah dilihat dari apanya ya sudah pastinya berdosa Bang, karena dia sudah apa bedanya? Perintah. Apa bedanya Anda dengan iblis kalau begitu? Maksudnya? Nah, kan iblis yang melakukan, bukan Adam. Kenapa Anda nuduhnya ke Adam? Iblis mau agar Adam jatuh ke dalam dosa. Anda pun mau agar Adam itu juga mewariskan dosa. Apa bedanya dengan iblis, saudara saya Adam ini? Itu tadi Bang,
kan sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Makanya bila mana saya merasakan ada mempunyai dosa, saya akan minta ampun dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Itu saja, Bang. Saya yakin itu akan diampuni, Bang, dosa saya. Sekarang Anda 2 poin nih. Yang pertama, Anda tidak bisa menunjukkan data bahwa dosa diwariskan. Yang kedua, Anda dengan iblis sama-sama menginginkan Adam berdosa supaya laku Yesus di atas tiang salib. Oh, tidak seperti itu konteksnya. Lalu untuk apa Anda mengajarkan Adam itu memiliki dosa waris kepada keturunannya padahal tidak ada dalilnya? Untuk apa? Ya, itu supaya tadi. Yesus laku disalib di atas tiang salib. Dan siapa yang mengawali rekayasa penyaliban? Siapa yang merasuki Yudas supaya berkhianat kepada Yesus, supaya Yesus disalibkan? Itu siapa tuh? Tapi itu sudah kayaknya sih sudah nubuat ya. Kenapa saya bisa berkata seperti itu, Bang? Ketika Yesus pada saat perjamuan kudus, Yesus sudah mengatakan itu, Bang. Sebelum terjadi kejadian bahwasanya Yesus akan disalib, sudah mengatakan itu, bahwasanya akan ada anak manusia akan menyerahkan aku. Dan seperti Petrus akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok, itu sudah dinyatakan, Bang, oleh Yesus Kristus. Karena dia sudah tahu, gitu loh. Makanya ini kedatangan Yesus Kristus itu tidak menyombongkan diri, Bang, malah merendahkan diri. Tidak menyangka bahwa saya tahu. Yesus Kristus tahu apa yang pada saat murid-muridnya itu, isi hati murid-murid. Yesus Kristus tahu karena dia memang maha tahu. Jadi kita nggak bisa memvonis bahwasanya Yesus ini harus membuktikan keilahiannya. Tidak, memang jalurnya memang seperti itu, Bang. Dan memang harus dijalankan seperti itu. Yesus disebut utusan, setuju saya. Memang utusan. Yesus disebut anak Allah, setuju saya juga, karena memang disebutkan oleh murid-muridnya bahwasanya engkau Mesias, anak Allah. Tapi Yesus menyatakan dirinya anak manusia, Bang. Dia tidak menyatakan dirinya anak Allah atau memang dari tidak, anak manusia. Di Alkitab itu dinyatakan Yesus menyatakan dirinya anak Allah, anak manusia, bukan anak Allah. Tapi murid-muridnya yang menyatakan dia itu Mesias, anak Allah. Memang berasal dari Allah. Begitu, Bang. Ya, jadi apapun yang dinarasikan oleh Anda hari ini, saat ini, kalau Anda tidak bisa membuktikan Anda mewariskan dosa, ya percuma. Artinya bahwasanya iblis itu tidak hanya tinggal diam. Ketika dia sudah berhasil mengecoh umat manusia, dia tetap akan memberikan pernyataan bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah kebenaran. Sekarang permasalahannya, di dalam kitabnya orang Yahudi, saudara tidak mampu menunjukkan Adam itu mewariskan dosa. Lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Satu contoh seperti ini, Bang. Saya pakai asumsi liar saya lah, pakai narasi liar saya lah ya, Bang. Ketika Adam itu jatuh dalam dosa itu, seperti saya kasih satu gambaran pada Bang Juma. Seorang penjahat besar, ya toh. Setelah penjahat besar ini menikah dan mempunyai anak, pasti orang melihat itu anaknya penjahat besar itu. Pasti, Bang, nggak mungkin dibilang anak alim ulama. Seperti itu. Dari itu, itu cucunya penjahat besar itu. Jadi kalau tidak ada yang mau mengenapi bahwasanya ini keterusannya tidak seperti itu, gitu loh, Bang. Jadi Anda mengidentikan Nabi Adam sebagai penjahat besar gitu maksudnya? Bukan seperti. Lalu apa gunanya analogi ini? Jadi kan ini kan menggambarkan bahwasanya Adam itu memiliki dosa. Pastinya keturunannya ada dosa, Bang. Karena dia sudah memang sudah jatuh ke dalam dunia, tidak bersama Allah, gitu loh. Bukankah dalil dari Yesus sendiri mengaku manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing? Iya, betul, Bang. Jadi seperti ini, Bang. Jadi kalau dimulai dari Adam dan keturunannya melakukan kejahatan seperti Kain dan Habel, itu yang melakukan pembunuhan pertama di dunia. Itu sudah dosa. Tapi bila mana tidak ada penebusan atau penggenapan, ini si Kain Habel ini tidak akan terampuni. Dan setiap manusia keturunan Adam itu banyak yang melakukan dosa, itu tidak akan terampuni. Sampai sekarang pun tidak akan terampuni, Bang. Tapi bagaimana ceritanya? Kurang paham, Bang, ya? Iya, bukan kurang paham. Anda mengambil Kain dan Habel. Bagaimana dengan siapa? Joshua dengan Sambo. Dia sudah percaya Yesus mati disalib.
Ya itu kan makanya itu kan ditanggung. Tapi kalau seandainya pun Sambo, dengar Bung, kalau seandainya Sambo ini dia mengakui atas segala dosa-dosa dan kesalahannya, akan diampuni, Bang. Lalu bagaimana dengan korbannya? Cuman dosa, Bang. Dosa yang tidak... Lalu bagaimana dengan korbannya? Si Joshua ini gimana? Bagaimana? Diampuni dosanya, diampuni telah membunuh Joshua. Terus Joshua yang jadi korban, kayak mana nasibnya? Ya itu kan Allah yang punya apa Bang, wewenang Bang. Aku nggak. Berarti dengan kata lain Kristen ini bebas membunuh, yang penting dia percaya Yesus itu mati disalib. Tidak seperti itu Bang. Lalu apa yang Anda narasikan dengan Sambo tadi? Kalau dia bertobat, dia mengakuinya. Habis bunuh tobat gitu ya. Oh tidak seperti itu. Nah, kalau seandainya nih dia setelah sudah membunuh. Dia mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, meminta ampun. Atau sudah itu dia berbuat lagi, itu ya pastinya ya tetap ada hitungannya juga Bang, nggak mungkin enggak. Tetap ada perhitungannya ada, karena Allah kami adil gitu loh Bang. Lalu untuk apa? Untuk apa Yesus mati di atas tiang salib kalau begitu? Ya itu tadi Bang, untuk kan masih ada kemudian ini masih ada perhitungannya ternyata. Dan masih juga disuruh bertobat. Ya kalau seandainya ini sekarang kan Sambo kan melakukan baru pertama kali Bang. Nah, jadi kalau kedua kalinya? Ya itu lain lagi hitungannya Bang. Ada dalilnya? Ada dalilnya? Dalilnya nggak ada. Saya mengimani seperti itu. Saya kasih dalil 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai 2. Ketika orang Kristen itu melakukan dosa, maka ada Yesus sebagai pendamai dosa itu. Jadi boleh. Mau 5 kali, mau 10 kali ada Yesus sebagai pendamai. Itu konteksnya tidak seperti itu, Bang. Lah, kok Anda yang mengatur sementara kitab Anda menyatakan itu? Maksudnya cukup sekali, Bang, mengakui kesalahan dosa-dosa. Tapi kalau diulang lagi ya tetap ada. Itu naluri kemanusiaan Abang, tapi tidak ada dalil. Itu asumsi. Karena kan kamu kan sudah meminta ampun dan berjanji tidak mau mengulangi lagi. Tapi kamu ulangin lagi. Berarti kamu tuh bukannya berarti itu kamu tuh orang sia-sia Yesus kalau begitu. Artinya lebih baik orang-orang ini bertobat, karena memang aturannya bertobat. Yeskiel 18 yang dibaca tadi Akhi Sugi itu udah benar, itu perintah Yesus, malah bertobat, bukan malah mengimani mati disalib. Makanya tadi Anda tidak bisa menemukan data bahwa Adam itu mewariskan dosa waris, sehingga dia harus ada yang menjadi penebusnya di atas tiang salib. Kita minta datanya. Mana datanya Adam mewariskan dosa? Gak ada datanya. Berarti penyaliban itu sia-sia. Dan memang bukan. Gimana? Bang Juma paham nggak kira-kira yang saya utarakan tadi? Bahwasanya Adam ketika memiliki dosa dan jatuh ke dunia ini, Bang, dan keturunan-keturunan ini bila mana melakukan kesalahan atau dosa-dosa, bila tidak ditebus atau digenapkan oleh Yesus Kristus, itu dosa itu tidak akan bisa hilang, Bang, tidak akan bisa terampuni, Bang. Walaupun ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana? Walaupun ilmu dari keluarin tai sapi keluarin. Bukan seperti itu. Karena kan pada saat Adam turun jatuh ke dunia, itu hubungan antara manusia dan Allah itu sudah ada batasnya, Bang. Nggak bisa langsung. Nah, ini juga asumsi. Itu juga asumsi Anda. Itu jelas asumsi Anda juga tuh. Itu tidak ada data juga itu. Sekarang Anda membawa narasi Adam berdosa, keturunan berdosa. Mana dalilnya, Bang? Kita butuh dalil. Ya kalau seandainya Adam tidak dosa, tidak mungkin dicampakkan ke dunia. Kita butuh dalil, bukan dicampakkan di dunia. Adam dicipta itu memang peruntukan untuk di dunia. Baca Kejadian 1 nomor 26. Inilah yang saya katakan, kalau saudara tidak mampu menunjukkan dalil dari kitabnya orang Yahudi sebagai pembawa kabar pertama tentang Adam, maka ya Anda bukan anak-anak Tuhan, karena tidak berdasarkan terhadap pengakuan Tuhan. Begitu ya. Iyalah, karena Yesus itu dipersembahkan bukan kepada Tuhannya Bani Israel, karena Tuhannya Bani Israel tidak pernah minta persembahan darah manusia. Ya itu pandangan Bang Juma ya. Bukan. Yang meminta darah manusia itu Dewa Molok. Makanya saya katakan, ya mohon maaf ini, Anda hanya layak disebut sebagai anak-anak Molok, bukan anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak Allah. Karena yang meminta darah manusia sebagai persembahan itu hanya Dewa Molok. Baca
kitab saudara yang Anda gunakan di Imamat 10 itu ada nomor 6. Jelas itu. Nah, kalau pewarisan dosa itu nggak ada, tetapi ada kematian manusia di atas tiang salib untuk nebus dosa, berarti kan udah jelas tuh. Ternyata kematian Yesus itu bukan untuk menebus dosa waris, karena tidak ada datanya manusia diwarisi dosa. Berarti murni kematian Yesus itu untuk dewa Molok. Dalam arti maksud Gitu, saya seperti ini Bang Juma. Ketika keturunan Adam itu lahir, itu dia nggak langsung berdosa, Bang. Bukan seperti itu. Dalam arti itu ketika keturunan Adam lahir, tapi dia melakukan kesalahan atau dosa. Tak seperti yang pada saat Kain dan Habel itu saling membunuh. Nah itu si Kain ini sudah memiliki dosa dia. Tapi bila mana tidak digenapi, dia akan tetap berdosa, Bang. Sampai seperti apapun tetap akan berdosa, dan itu tidak akan bisa terampuni gitu loh, Bang. Paham, Bang? Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gimana? Jadi menurut saudara, manusia lahir itu sudah bawa dosa? Belum. Nah berarti nggak ada dosa waris kalau begitu. Pastinya kan manusia kan nggak memiliki kesalahan, Bang. Itu harus diimani, Bang. Jadi dosa apa yang ditebus Yesus di atas tiang salib kalau bayi lahir tidak bawa dosa? Ya, namanya manusia pasti akan melakukan kesalahan. Bang, dosa utang piutang gitu. Nah, utang piutang tidak dibayar itu dosa. Dosa, Bang Juma. Dosa itu, Bang Juma. Itu harus dibayar. Ya, jadi kalau dari percaya pihak kepada pengutangnya itu mengikhlaskan itu udah selesai gitu loh, Bang. Jadi kalau percaya kepada penyaliban, utang kita itu terhapus. Dalam arti utang apa nih? Ya tadi katanya utang piutang. Ya ini kan perumpamaan. Bang Adam, jangan melebar, Bang Adam, jangan melebar, jangan keluar dari Alkitab. Biarin dulu, Bang. Bang Adam, ya Bang. Jangan terlalu, kau nggak bisa jauh ya udah gitu. Iya. Nah, Sebenarnya sedikit ya. Sebenarnya Adam diusir dari surga bukan karena dosa, tapi karena Tuhan nggak mau disaingi. Coba lihat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22 dan seterusnya itu. Itu kan jelas sekali, sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kita, mengerti baik dan buruk, maka jangan lagi tangannya dibiarkan untuk mengulurkan kepada buah yang berisi berisi kehidupan kekal. Itu sebenarnya bukan karena dosa dia, karena Tuhan tidak mau disaingi. Pak Sugi melanggar perintah, Pak Sugi. Dosa itu apa sih, Pak Sugi? Bentar sedikit ya. Kalau Anda bilang melanggar perintah, dosa apa? Pertanyaan bentar, Bang. Pertanyaan saya, ketika Adam diperintah untuk dilarang untuk makan buah itu, Adam sudah mengerti baik dan buruk atau belum? Belum. Udah gimana orang pengertian baik dan buruk ada di buah itu? Kalau dia mengerti baik dan buruk tentu tidak telanjang dong. Ya udah, telanjang kan bukan berarti buruk. Wah? Siapa bilang telanjang itu buruk? Bang, emang kalau dia itu sudah mengerti baik dan buruk, Bang, dia tentu dia itu punya kamu buruk malu, enggak Bang. telanjang? Ya ampun nih orang, jadi ampun dah. Ya ampun kalau deh. Adam tidak makan Masa buah kamu itu, buruk Bang, sih, telanjang? gantian. Kalau Adam tidak makan buah itu, maka kedudukan manusia itu seperti monyet, tidak pakai baju kemana-mana. Apakah itu baik? Itu baik kan begitu? Dia dibungkus sama kekudusan Tuhan. Mana di ayat mana dibungkus kekudusan, di ayat mana? Waktu dia setelah makan, Saya tanya ayat dulu. terbukalah mata mereka, kekudusannya hilang. Cuma ngayal doang. Bukan ayatnya? ngayal tuh, Bang. Kalau sama saya jangan Orang asumsi. kekudusan itu hilang, ya udahlah. bisa melihat segala sesuatu yang Udah. Ini bohong semua, bohong asumsi itu. Yang bohong itu situ. Itu kan sekarang tunjukkan ayatnya bahwa Adam dibungkus kekudusan. Ayolah, mana ayatnya? Itu di dalam Kejadian 3 itu dikatakan bahwa setelah dia makan, terlepaslah kekudusan itu. Mana terlepas kekudusannya? Setelah dia makan terbukalah matanya sehingga dia tahu sedang telanjang. Di mana terlepas kekudusannya, di mana? Terus apa yang membungkus dia? Tidak bisa yang membungkus.
Ngarang Udahlah, doang jangan ini. ngarang bang. Coba. Jangan ngarang. Udah, Jangan diem dulu. ngarang. Lanjut Bang Juma, lanjut Bang Juma, Stop, lanjut Bang stop, Juma. stop. Ngarang. Udah. Stop ya. Lanjut Bang Juma dengan Adam. Mabok, wah ini orang mabok ini. Yang mabuk sih itu Dewa. Iya, Stop dulu, soalnya kembali ke topik. Oke, sebentar. Yang Sebentar, mabuk sebentar. itu Host kalian ngomong, semua host itu. ngomong. Oh iya, Sebentar, kabur. sebentar. Tuh kan? Ngawur semuanya. Ya gitu dong. Saya Bagus. kira manusia, ternyata Ada. binatang. Aduh, gimana Nggak ya? apa-apa, jangan biarin. Aduh, kok dikusir-kusir. Mana nih? Udah sepi dong. Adamnya mana tadi? Adam naik lagi dong. Adam lebih bagus tadi diskusinya. Datang satu ngaco deh tuh. Iya, ngaco dia. Dibungkus kekudusan mana ayatnya? Katanya jangan keluar dari Alkitab. Dia keluar dari Alkitab gimana sih? Enggak, dianya kepanasan tadi. Soalnya Pak, Ustaz Sugi langsung motong. Kenceng kali dia dengar, jadinya kayak gitu. Udah baper dari awal dia. Mas Adam naik lagi, Mas Adam. Nggak apa-apa kok. Saya udah ngomong sama Mbak Inul. Nggak apa-apa. Ini bukan Adam suaminya Mbak Inul Daratista ya? Bukan. Udah Bang Andi, jangan. Bukannya Bang Adam ya? Oke, terima kasih Bang Adam. Iya. Silakan. Bang Zuma, silakan Gurunda, dilanjut. Kita dibalikin ke topik dulu. Jangan Iya, balik naikkan ke- lagi Oten lah, biar apa? Nanti kalau naik Iya, rusuh makanya. lagi dia. Lanjut. Oke. Silakan sama Bang Juma aja. Iya, baik. Jadi itu tadi Bang, kalau tidak ada data bahwa ada mewariskan dosa, ya kita nggak bisa memaksakan itu. Artinya penyaliban itu hanya rekayasa. Kalaupun penyaliban itu terjadi, itu bukan untuk nebus dosa, tetapi oleh karena ada unsur lain, misalnya unsur politik. Karena imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi kemudian merasa iri terhadap Yesus karena pengikut Yesus semakin hari semakin banyak. Perpuluhan mereka berkurang, sehingga mereka melakukan propaganda untuk menangkap dan membunuh Yesus. Maka mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk apa? Demi untuk supaya Yesus ini ditangkap dan kemudian pengikut daripada Yesus itu kembali kepada mereka, para rabi dan imam-imam Yahudi. Nah, kenapa demikian? Karena saudara tidak bisa menunjukkan data itu. Lalu kemudian tadi saudara Adam mengakui bahwa anak lahir tidak membawa dosa, tetapi kemudian manusia cenderung kepada melakukan kesalahan. Nah, Yesus datang untuk nebus ke itu. Nebus yang mana? Kalau anak dilahirkan tidak bawa dosa dari Adam, lalu dia mati, nebus dosa apa gitu loh Bang? Ternyata anak-anak ini tidak mewarisi dosa. Lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Coba Anda jawab ini dulu. Silakan. Jadi seperti ini Bang. Saya bacakan Matius ya Bang ya. Silakan. Matius 17. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama Suaranya Mas Adam gedein lagi dong kayak tadi. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, maksudnya berpencar ya Bang ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biar aku dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, ini Bang ya, intinya ya, Yesus berpesan kepada mereka,
Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti itu sudah dinubuatkan, Bang. Sudah diketahui ini apa yang terjadi. Seperti itu, Bang Juma. Oke, baik. Di situ ikut Yohanes, Bang. Mana kesaksian Yohanes tentang cerita itu? Mana kesaksian Yohanes, Bang, tentang cerita yang Anda bangun tadi? Ya mungkin ini Matius pun. Kan Matius tidak ikut ke sana kan? Yang ikut ke sana kan Yohanes. Mana kesaksian? Kalau ini cerita-cerita betul, mana kesaksian Yohanes? Ya entah itu Petrus bercerita kepada Matius atau Yakobus, kita juga tidak apa juga. Yang kita tanya Yohanesnya. Yohanes kan nulis kitab tuh. Mana cerita Yohanes tentang cerita tadi? Padahal cerita ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Bahkan perintahnya ceritakan setelah bangkit dari hari ketiga. Mana cerita Yohanes tentang hal ini kalau ini betul adanya? Oh, Yohanes ini saudaranya Yakobus, bukannya penulis apa ini, Bang? Bukan penulis kitab Injil ini. Saudaranya Yakobus. Yang nulis kitab Yohanes ini siapa? Iya kan, Yohanes kan bukan satu nama aja, Bang. Yohanes Pembaptis pun ada. Bukan anaknya Nikodemus. Ya bukan, ini saudaranya Yakobus. Yohanes saudaranya Yakobus, dinyatakan di sini dinyatakan di sini membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Maksudnya saudaranya Yakobus. Saudaranya Yakobus? Iya, pasti Yakobus ada punya saudara yang bernama Yohanes juga. Jadi Akhi Sugi, Yakobus ini bukan anaknya Yesus. Hah? Yesus itu anu Yesus. Ya? Bukan Bang. Bukan. Justus, bukan. Sorry, bukan anaknya Yesus. Anaknya Maria. Anaknya Maria. Saudaranya Yesus. Maria Magdalena. Iya. Saudaranya Yesus maksudnya di sini. Bukan saudaranya Yakobus kayaknya, tapi saudaranya Yesus, anaknya Maria. Nah sekarang pada kalau intinya pada dasarnya bukan yang menulis kitab ini, Bang. Betul, Yakobus itu saudara Yesus. Iya, makanya aku bilang kitab itu siapa, Bang? Iya, menulis kitab saudara siapa? Yohanes yang mana? Nah, terus yang dibawa dengan Yesus Yohanes siapa? Ada Yohanes Pembaptis dan satu. Yohanes Pembaptis nggak mungkin, Bang. Dia udah dihukum Herodes. Ya, udah mati duluan. Iya, maksudnya nama Yohanes ini loh, Pak De. Nama Yohanes Yohanes siapa ini? Yohanes siapa? Nama, dalam arti satu Yohanes nama. siapa? Ya saya kurang tahu, yang penting saudaranya Yakobus. Ini tertulis saudaranya Yakobus. Saudara Yakobus itu Yesus. Sedangkan kalau berbicara mengenai Yohanes yang menyertai Yesus itu Bang Juma, makanya ini seperti ini perkataannya, kita harus renungkan juga nih ya, Yohanes saudaranya. Apa yang dimaksud Yohanes saudaranya? Kan seperti itu, Bang. Ya. Ya ini dia. Tapi makanya kalau seandainya Yohanes yang disebut ini memang dia yang menulis di kitab Injil, pasti akan ditulis, ya nggak mungkin tidak gitu loh, Bang. Dengan sendiri dia akan menulis. Oke, pengikut Yesus yang bernama Yohanes itu ada berapa orang? Pengikut? Yes, muridnya. Murid Yesus yang bernama Yohanes itu ada berapa orang? Kayaknya 2 ya. 2. Siapa? Pembaptis yang pembaptis 1. Pembaptis itu tidak masuk dalam daftar nama murid. Oh, berarti 1. Nah, 1. Nah, Yohanes yang mana yang nulis kitab? Yohanes mana yang naik ke bukit? Ya Pak, ya ini keterangannya ya saudara daripada Yakobus, udah itu saja. Karena kan pada masa itu kan Yesus enggak, pada masa itu kan Yohanes, nama Yohanes kan bukan 1, pastinya ada, Bang. Seperti saya nih, Adam, pastinya banyak nama Adam. Misalnya Bang Arasid, pasti ada yang banyak nama Rasid. Kita seperti yang Pasugi, pasti banyak yang namanya Pasugi, bukan Pasugi ini saja gitu. Yang ditemani Yesus menerima wahyu, apalagi merubah wajah seperti itu, sejatinya murid-muridnya, bukan orang lain. Nah sekarang kalau Anda mengatakan penulis Bible, kitab Yohanes, bukan Yohanes yang bersama dengan Yesus, lalu Yohanes yang mana?
pengikut Yesus, murid Yesus dari ke-12 murid itu hanya satu yang bernama Yohanes. Satu, ya betul. Nah, terus Yohanes yang mana lagi yang nulis? Ya, Yohanes mungkin mana Yohanes juga saudaranya Yakobus atau Petrus, saya juga tidak tahu. Yang penting sudah dinyatakan. Mana ada saudaranya Yakobus bernama Yohanes? Ya, kan itu kan menurut abang. Kalau memang kejadian saat yang awal itu kan kita nggak tahu, bang. Tapi Ya ini, justru tapi permasalahannya di sini, sekarang, Bang kenapa Juma, yuk? Bang Juma, ini sudah gimana? dinyatakan ya kan, membawa Petrus, Yakobus, ya, dan Yohanes saudaranya. Itu doang. Ya sekarang ini saudaranya ini ya antara Yakobus dan saudaranya Itu- si Petrus. Nggak, Itu doang. nggak jadi masalah itu saudaranya. Ya, ya, Permasalahannya mana catatan Yohanes terkait cerita ini? Kan dia saksi. Kalau Kenapa dia seandainya nggak menuliskan? Yohanes yang tertulis di sini ini memang murid Yesus yang menulis Injil, pasti akan ditulisnya, Bang. Pasti akan ditulis. Karena Wah, salah. Bagaimana? Salah. Ya, bagaimana? Kalau benar cerita ini, tentu Yohanes juga menuliskan. Iya. Nah, tapi dia tidak menuliskan. Berarti cerita kan bukan ini Yohanes yang menulis kitab Lo bukan ini. begitu. Karena murid Yesus itu cuma satu yang bernama Yohanes. Iya, pada dasarnya kan ketika Yesus mengajak Petrus dan Yakobus, mungkin Yakobus ada saudaranya yang mengikuti, ayo ikut sekalian, yang namanya Yohanes. Kita nggak bisa misalnya harus berpatokan, oh Yohanes itu harusnya murid Yesus, tidak seperti itu, Bang. Karena kan satu nama ini kan bukannya satu, pastinya banyak, seperti Bang Juma. Pasti ada yang namanya Bang Juma, di lain tempat ada. Seperti itu. Meskipun demikian adanya, taruhlah itu bukan Yohanes, murid Yesus. Bukan Yohanes pencatat Injil lah ya. Tapi pasti sebagai penulis Bible pasti juga menerima cerita ini. Tapi mana dia tuliskan, tidak ada. Ya mungkin pada saat kejadian ini diceritakan sama Matius. Enggak diceritakan ke Yohanes. Oleh Petrus ya kan banyak murid Yesus, Pak. Iya, enggak diceritakan ke Yohanes gitu. Kecuali murid Yesus satu, pastinya harus ke satu sumber, nggak mungkin kepindah-pindah sumber. Kan ceritanya jangan kau ceritakan kepada siapapun sebelum aku bangkit. Nah, artinya setelah bangkit ya ceritakanlah. Nah, Yohanes ini menceritakan kepada siapa? Apanya tuh? Ya cerita tentang cerita yang Anda bangun tadi tuh. Ya, saya tidak membangun cerita, Bang. Saya hanya membacakan bahwasanya membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Berarti itu kan intinya kalau seandainya yang disebut tertulis di sini Yohanes pencatat Injil atau Alkitab, pasti akan dicatat dengan dia, Bang. Tapi karena ini Yohanes ini hanyalah saudara daripada Yakobus atau Petrus, ya kita kan walau alam, Bang, nggak tahu juga, nggak bisa memvonis gitu loh, Bang. Karena kan nama Yohanes bukan satu, pastinya banyak. Nah, seperti itu. Dan abang harus meyakini juga kan di sini pada masa Yesus Kristus hidup pasti ada yang namanya Yesus juga. Kalau kan tidak seperti itu, Bang. diketahui Betul siapa tidak? penulisnya itu setara dengan hadis palsu loh, hati-hati loh. Oh, kalau untuk hadis palsu itu sih saya rasa saya imani sih tidak. Karena ya memang kalau Injil itu adalah memang firman Begini, Tuhan Bang. ya. Ya mana kesaksian Yohanesnya mana? Ya ini kan bukan Yohanes yang menuliskan di Alkitab, Injil. Saya tahu. Yuk, penulis kitab Anda, kitab Yohanes mana catatannya tentang mungkin cerita ini? Petrus ataupun Yakobus yang menceritakan kejadian ini kepada Matius dan Matius mencatatnya. Seperti Iya, Yohanesnya kenapa nggak mencatat cerita ini? Ya namanya nggak mungkin lah sama-sama dicatat, nanti sama-sama di setiap murid ada yang mencatat, jadi dia rancu nantinya, Bang. Nggak bisa seperti itu, Bang. Pasti kan udah masing-masing udah ada faknya gitu, Bang. Sudah ada tepatnya gitu loh, Bang Juma. Jadi ya kan, jadi dinyatakan bahwasanya sebelum anak manusia bangkit dari itu berarti sudah nubuat, sudah akan tahu kejadiannya seperti apa, Bang. Nah, terus kalau demikian adanya, kalau betul cerita ini, lagi-lagi Anda nanti kena dampak terhadap murid-muridnya yang justru menganggap Yesus itu hantu. Itu gimana ceritanya? Kalau itu saya tidak mengimani, Bang. Seperti apapun. Ya ini cerita dalam kitab saudara di Lukas 24. Dan ketika Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka, mereka kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Gimana cerita itu? Karena mengira melihat hantu, karena itu kan memang Yesus menyatakan bahwasanya maut tidak bisa menguasainya. Loh, justru Allah karena itu langsung menyatakan bahwasanya maut tidak. Kalau cerita
Kalau cerita itu benar, berarti dia tidak perlu takut. Ya tapi kan sudah dinyatakan oleh Tidak Yesus perlu Kristus, mengira jangan Yesus takut. itu hantu. Kan sudah Ya. Yesus mengatakan, jangan Bukan takut. Akulah. Gini bang, gini. Ya, Yesus andai saja Yesus mengatakan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Berarti hari ketiga dari kematian Yesus, dari penangkapan, murid-muridnya nunggu atau tidak? Murid-muridnya Nunggu. Pasti dong. pastinya tidak tahu mereka bang. Kalau tahu pasti Loh, ditunggunya. Kan dikatakan aku akan bangkit hari ketiga katanya tadi. Iya, maksudnya pada saat kebangkitan itu murid-muridnya pastinya tepatnya kapan, waktunya kapan tidak tahu bang. Kan dia katakan aku akan bangkit pada hari ketiga. Betul, bangkit Hari pada ketiga, hari ketiga. Jumat, Sabtu, Minggu, berarti Tapi bangkit kan hari Minggu. Waktu ataupun apanya kan tidak disebutkan secara terperinci bang. Hanya itu. Aku akan bangkit pada hari ketiga kematianku. Itu berarti hari Ahad. Jadinya kalau hitungan kalian Jumat, Sabtu, Minggu, hari Minggu. Nah, faktanya tidak ada satupun dari murid yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Artinya itu cerita hoaks. Tidak ada murid yang menunggu. Malah ketika Yesus itu dipaksakan muncul di tengah-tengah mereka, apa yang tertulis dalam Lukas 24 itu? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Weh, kok lucu? Ada Tuhan berjanji bangkit pada hari ketiga. Ketika benar-benar bangkit malah dikira hantu. Harusnya ketika dia melihat, mereka berlari langsung memeluk Tuhannya. Ternyata Tuhan kita sudah bangkit beneran. Tapi kan tidak. Malah ketakutan. Ya itu kan yang mengatakan kan muridnya. Tapi kan Yesus menyatakan jangan takut. Iya, memang akulah dia. Bahwasanya yang bangkit dari antara orang mati. Oh enggak, Yesus tidak mengatakan itu. Ada apalah dengan kalian? Inilah tanganku, lihatlah aku, rabalah aku, inilah tanganku. Iya. Apakah ada di antara kalian memiliki ikan goreng? Nah, Yesus makan ikan goreng itu bukan untuk membuktikan bahwa dia bangkit, tetapi untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu. Untuk meyakinkan temannya, aku ini bukan hantu. Ya, bisa jadi seperti itu, Bang. Nah itu dia bukan bisa jadi memang dalilnya kayak gitu bang. Iya, makan membuktikan menyatakan bahwasanya dia masih seperti manusia, bahwasanya dia manusia ini dia tidak bisa dikuasai oleh kematian atau maut. Bukan iya, begitu. dinyatakan seperti itu. Bukan orang-orang itu tidak pernah dipesan aku akan bangkit pada hari ketiga, nggak pernah dipesan kayak gitu, nggak pernah. Makanya mereka tidak pernah menunggu kedatangan Tuhan. Mereka mengira Tuhannya sudah mati dan tidak pernah diajarkan akan bangkit. Mereka tahunya nggak bangkit dia nggak bangkit. Buktinya dia makan ikan goreng. Dalam arti bangkit, setelah makan ikan goreng kan naik ke surga bang. Bangkit dari pingsan mungkin. Oh, kalau bangkit dari pingsan sih nggak mungkin, karena sejarah menyatakan bahwasanya Yesus sudah memang pada saat turun dari kayu salib itu sudah wafat sudah. Buktinya kakinya tidak dipatahkan, darahnya masih mengalir dan dia cuma disalib 3 jam. Kakinya akan dipatahkan itu memang sudah kehendak Allah supaya jangan untuk dipatahkan. Jadi sudah tidak mungkin terjadi. Itu memang sudah Allah punya maaf cakap skenario bang. Memang rancangannya. Memang kehendaknya seperti itu. Gitu loh bang. Justru dengan tidak dipatahkan kakinya membuktikan bahwa Yesus itu belum mati. Layaknya tentang penjahat yang ada di kiri kanannya. Fakta sejarah menyatakan bahwa Yesus kan saksinya ada, bukan nggak ada saksi-saksi. Siapa yang menyaksikan Yesus mati? Murid-muridnya Maria Magdalena semua. Siapa? Justru Maria Magdalena lah yang datang di kuburannya membawa rempah-rempah. Iya bang, dalam arti bang, murid-muridnya ketika mengafani Yesus Kristus itu, ya mereka nggak mungkin lah orang hidup dikafani bang. Kan yang lucu-lucu aja bang. Masa orang hidup dikafani? Seperti gini bang, seorang ustadz sudah melihat orang masih hidup, masa dikafani? Ya pasti ustadz itu udah gelo. Tapi karena dia tahu sudah meninggal, memang sudah tidak ada lagi. Justru dikafani bang, wajib itu bang, harus. Abang pun pasti seperti itu, melihat seorang mayat atau sebuah mayat atau sebuah mayat. Kalau abang biarkan saja, abang berdosa. Pastinya harus kafani. Kalau tidak dikafani, kakinya akan dipatahin.
akan dipatahin dan ditombak berulang zaman tentara Romawi. Itu sebenarnya Bang, ketika Yesus ditombak itu pun masih bertahan, tapi karena memang dia yang menyerahkan nyawanya. Maksudnya memang dia yang kehendak dia gitu untuk menyerahkan. Mana ada Yesus protes kok, ngapain kau mau bunuh aku? Yesus protes, malah dia menghindar kemana-mana. Protes gimana Bang? Dia protes pada saat dia ditangkap, bahkan pada saat dia ditampar pun dia protes. Kalau di mana dalil kamu penyamun sehingga kamu datang lengkap dengan suluh dan pentungan. Bukankah aku tiap hari bersama-sama kamu di tempat bait Allah? Kalau kan menurut begitu saya, kata Yesus. kalau menurut saya Bang, itu tidak protes Bang. Karena kenapa? Pada saat perjamuan kudus Yesus sudah menyatakan bahwasanya akan ada anak manusia akan menyerahkan aku kepada manusia. Dan juga Petrus pun dibilang kamu sebelum ayam berkokok akan menyangkal aku 3 kali. Kan, itu sudah terbukti Bang. Kalau seandainya memang protes, Yesus akan mungkin lari. Entah lari kemana, mungkin lari ya ke... Ya kan lari, memang dia kan lari. Cuman karena salah satu iblis di antara ke-12 muridnya, itulah yang menunjukkan tempat persembunyiannya. Yudas Iskariot, ya. Ya itu dia. Makanya Yesus mengatakan, aku yang memilih engkau, yang 12 ini. Tapi salah satu di antara kalian adalah iblis. Kan gitu. Betul. Nah yang melaporin iblis. Sehingga orang-orang itu ditangkap. Pak Yesus itu ditangkap. Setelah ditangkap dia jadi Tuhan setelah bangkit. Ya ini karya iblis. Kebangkitan Yesus karya iblis. Kan gitu poinnya. Nah, apapun yang kita bahkan bukan seperti itu Bang saya Bang Juma. Bahkan iblis menyangkal Yesus itu bahwasanya dia disalib itu dia menyangkal, itulah iblis. Coba kalau dia mengimani bahwasanya itu. Di mana iblis menyangkal bahwa Yesus disalib? Justru dia yang merasuki Yudas agar Yesus itu disalibkan. Jelas itu. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus tidak disalib gitu. Tapi itu semua rahasia ilahi juga. Larinya ke rahasia ilahi. Iya bener Bang. Kenapa saya bilang gini Bang Juma, karena ini rancangan Allah Bang. Rancangan Allah. Di mana Tuhan merancang membunuh manusia? Bang Juma, sebentar. Karena ketika perjamuan kudus Yesus sudah menyatakan, sebelum kejadian sudah menyatakan akan bahwasanya ada satu yang akan menyerahkan aku kepada manusia. Dan Petrus pun dikatakan kamu akan menyangkal aku 3 kali. Kamu akan menyangkal bahwasanya kamu seakan-akan kamu udah tahu aku udah kenal, tapi kamu mengatakan kamu tidak kenal aku, itu menyangkal 3 kali kamu sebelum ayam berkokok. Itu sudah terbukti Bang. Ya ini kan cerita-cerita yang Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap cerita itu. Ini kan cerita yang dibangun oleh penulis kitab saudara, yang Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab saudara. Tapi dalilnya ada. Ya dalil, iya betul, dalil itu ada. Tapi Yesus kan minta agar waspada kan. Waspada kepada siapa? Orang Farisi. Kan itu pengajar-pengajar palsu. Sementara narasi yang Anda bangun ini adalah narasi yang berasal dari kitab saudara. Kan gitu poinnya. Nah sekarang permasalahannya, apapun yang saudara ramu untuk kematian Yesus di atas tiang salib, apa sebabnya dia harus mati sementara dosa waris itu nggak ada? Iya, itulah pokoknya intinya Bang Juma. Rahasia ilahi. Untuk menebus dosa-dosa dan kebutuhan yang ada pada diri manusia itu. Iya benar Bang. Itu saja. Gimana jadi kalau abang paksakan aku untuk mengimani yang lain, tidak akan pasti bisa, karena tetap imanku seperti itu Bang. Gitu loh Bang. Bagaimana ceritanya menebus dosa sementara Tuhan sendiri, bahkan Yesus sendiri mengatakan upah manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Kok dia jadi penebus dosa? Gimana cerita itu? Yang diartikan dengan penebus dosa itu Bang, jadi pada saat nanti kita ini sekarang ini Bang, bila mana merasa mempunyai dosa atau kesalahan, dan kita minta misalnya maaf cakap nih Bang ya, kita misalnya melawan orang tua Bang, itu kan kita udah dosa Bang. Bener nggak Bang? Gimana? Kalau ibarat ini gambaran lah Bang, kita melawan kepada orang tua kita, berarti kan kita udah durhaka Bang, dosa berarti kan Bang? Nah, betul. Solusinya? Nah, kalau kita misalnya solusinya kita merasa menyadari kita ada dosa, kita bersimpuh merendahkan diri, mohon ampun, bahwasanya mengakui kesalahan dan dosa-dosa dan berjanji tidak akan mengulangi, akan diampuni Bang. Akan diampuni. Tapi kalau mengulangi lagi, ya tunggu dulu, pastinya ada hitungan juga seperti itu. Tapi pertama kita minta ampun, akan diampuni, akan selalu pasti diampuni.
Kan sudah berjanji kamu kan bahwa saya tidak akan mengulangi lagi. Seperti satu contoh, ketika wanita yang berzina itu, Yesus kan menyatakan, barang siapa yang tidak memiliki dosa, boleh dia yang melemparkan batu. Gitu. Tapi nggak ada yang, karena manusia merasa berdosa, tidak berani untuk melemparkan batu, Bang. Dan di situ pun Yesus mengatakan juga kepada wanita yang berzina ini, aku pun tidak akan menghakimi kamu, tapi kamu jangan ulangi lagi perbuatannya. Sudah. Iya, masalahnya sekarang dosa apa yang ditebus Yesus? Ya, segala dosa lah, Bang. Pada poinnya segala dosa. Yang berzina, maaf cakap Bang, berzina, ya. Abangku inilah. Yang melawan kepada orang tua, ya kan, yang menganiaya. Jadi bukan dosa waris. Jadi bukan dosa waris. Yang diampuni yang dalam pengertian dosa waris ya seperti itu, kita pastinya ada dosa gitu loh Bang, dalam arti ada dosa. Tapi kalau seandainya Bang, kalau saya ini dari saya punya imajinasi saya bahwa saya kalau Adam tidak melakukan dosa di pada saat Taman Firdaus atau Taman Eden itu, manusia pun tidak akan memiliki dosa Bang, pastinya tidak akan memiliki dosa. Kan begitu. Tapi karena Adam melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang kehendak Allah jangan kamu pegang itu, tapi kamu malah berani kamu makan. Seperti itu maka murka Allah juga. Nah, berarti kamu sudah ada batasnya antara kamu sudah memiliki dosa dan aku kan maha kudus, maha suci. Antara itu kamu udah nggak bisa lagi bersama aku, nggak bisa berkumpul sama lagi kayak seperti di Taman Eden atau Firdaus. Kamu akan terpisah dari aku. Itulah yang diartikan seperti dosa juga Bang. Gitu. Dan kamu tidak akan bisa bersama-sama aku. Makanya ketika mungkin dalam arti Allah Bapa itu merasa kasihnya begitu besar kepada yang ciptaan manusia ini sama dunia ini, bagaimana supaya Allah bisa kembali lagi bersama-sama kepada manusia itu, ya seperti ini, ditebuslah. Makanya Allah yang merancang ini semua, menurunkan firman yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus ini supaya manusia ini bisa bersama-sama lagi dengan Allah Bapa. Seperti itu Bang Juma. Dalam iman saya, ya. Jadi setelah Yesus menebus dosa itu, jadi kecenderungan melakukan dosa itu sudah hilang karena sudah ditebus. Itu kan tergantung sekarang kepada manusianya itu. Iya dong Bang. Karena gini Bang. Bang. Gini. Coba Anda bayangkan narasi Anda di awal tadi ya. Iya. Andai saja Adam itu tidak melakukan dosa, maka keturunannya tidak akan melakukan dosa. Pastinya. Kan gitu. Pastinya. Nah, dosa yang dilakukan Adam itu sudah ditebus oleh Yesus. Artinya tabiat yang diwariskan oleh Adam itu sudah tidak ada. Iya, Bang. Karena sudah ditebus. Bagaimana dengan Kristen hari ini? Tapi kan seperti ini Bang. Enggak, saya tanya dulu. Yesus sudah mati di atas tiang salib. Dosa itu sudah ditebus. Manusia sudah didamaikan kembali dengan Tuhan. Tapi kenapa Bang Kristen masih bergeliman dosa? Kenapa? Tapi kan manusia kan diberikan pilihan Bang. Ya tadi katanya abangku cuma denger lu. Manusia diberikan pilihan Bang. Dalam arti pilihan. Kalau kamu mau memilih yang baik dan benar, silakan kamu pilih. Tapi kalau misalnya kamu memilih yang tidak benar, itu akibatnya ada sama kamu sendiri. Ya, kan seperti itu Bang. Tadi katanya Yesus datang untuk menebus dosa itu, sehingga tabiat itu sudah hilang. Akhirnya Tuhan didamaikan lagi dengan Yesus, dengan manusia. Tidak menghilangkan tabiat Bang. Dalam arti manusia kan memiliki akal budi Bang. Pikirannya ada Bang manusia Bang. Tadi saudara mengatakan bahwasanya andai saja Adam tidak makan buah itu, maka kecenderungan melakukan dosa itu tidak akan ada terhadap manusia. Maka perlu pendamai. Maka kemudian turunlah Yesus untuk nebus. Bang, ditebus berarti hilanglah sudah hutangnya. Bang Juma, kalau seandainya Adam, menurut saya nih ya Bang ya, kalau seandainya Adam tidak memakan buah yang dilarang itu, mungkin sampai sekarang manusia tidak ada, kurasa Bang. Hah? Iyalah. Kan perintahnya tidak ada, karena kan Adam masih di Taman Firdaus, tidak akan apa.
Salah Anda. Makanya belajar lagi di dalam Kejadian 1 nomor 26. Perintah Tuhan itu, baiklah kita menciptakan Adam untuk mengisi bumi, bukan mengisi Gan Eden. Memang Adam dicipta untuk ke bumi. Beranak cuculah engkau. Mungkin sebelum ditaruh di bumi, Adam ini sudah melakukan kesalahan atau dosa. Mungkin saya rasa ya Bang. Adam belum diciptakan. Alam belum diciptakan, baru mau diciptakan. Ketika Adam diciptakan sudah jadi bentuknya kan Bang, sudah bersama-sama dengan Allah itu kan. Tapi Adam belum ditempatkan di bumi, ini sudah melakukan dosa. Makanya dia sudah antara hubungan Allah dan Adam ini, manusia ini sudah terbatas, ada sekatnya. Karena kekudusan dengan ibarat kata maaf cakap, dosa itu tidak bisa bersama-sama, tidak bisa bersatu Bang. Ngapa sih abangku ini lucu? Gimana ceritanya? Tuhan sebelum menciptakan Adam, Tuhan sudah merencanakan dan merancang Adam untuk di bumi beranak cucu, menjadi pemimpin di bumi. Lah kenapa kemudian Anda mengatakan andai saja Adam tidak makan buah, kita tidak ada? Lucu lah. Perintahnya diciptakan memang untuk beranak cucu. Masa nggak ada? Jadi kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, ya oke, saya terima lah. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, kok asumsi pula? Kejadian 1 nomor 26 itu bukan asumsi, itu data. Oke, saya terima itu. Ya pastinya kan Adam kan kalau memang tidak memiliki dosa, tidak melanggar perintah Allah itu, pastinya ya nggak mungkin ada penebusan. Untuk apa? Karena memang pastinya kan apa. Tapi tetap seperti apapun Bang, kalau menurut saya. Makanya kan orang tua bilang rambut sama hitam. Tapi pemikiran itu berbeda-beda Bang, nggak ada yang sama semua Bang. Jadi kita harus akui itu Bang. Ya, kenapa Anda tidak berkesuaian dengan harus data? Yakin Bang. Abang kenapa nggak ikuti dalil yang ada di dalam kitab yang Anda pegang? Kenapa? Maksudnya mengikuti dalil seperti apa Bang? Ya kan Tuhan sebelum menciptakan Adam, baiklah kita menciptakan Adam untuk mengisi bumi, menjadi pemimpin yang memerintah, yang berkuasa atas ikan-ikan dan seterusnya. Bagaimana Adam bisa berkuasa terhadap makhluk-makhluk tersebut kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Oh, kalau itu saya nggak sampai ke situ Bang, belum sampai ke situ. Iya. Nah itu dia masalahnya. Gimana ini teman-teman? Saya ini hanya jemaat Sugi, gimana ini? Saya bukan ahli teologi Bang Juma ataupun ahli agama. Saya hanya jemaat yang memiliki dasar iman yang kuat Bang Juma. Itu doang saya. Saya nggak memiliki, nggak ahli teologi atau ahli agama, tidak. Ini saya akui kepada Bang Juma. Saya hanya seorang jemaat biasa yang memiliki dasar iman yang kuat, itu doang Bang. Tidak kurang. Oke, baik. Begini, saudara. Jadi kalaupun abang mau giring saya ke teologi itu saya nggak akan bisa mampu gitu. Oke, baik. Coba anda jawab dulu. Apakah Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat itu sudah tahu baik dan jahat? Belum, pastinya belum. Nah, kalau tahu nggak mungkin mereka merasa malu. Ketika ada perintah jangan engkau makan buah itu, sebab jika engkau makan maka engkau akan mati hari itu juga. Apakah Adam sudah tahu itu? Ngerti enggak Adam ketika ditanya itu? Ya pastinya ngerti lah. Lah berarti dia sudah tahu baik dan buruk dong. Mana yang benar? Enggak, dalam arti dalam perintah itu sudah mengetahui Bang. Tapi karena ketika Adam menerima buah dari si Hawa ini, kan si Adam tidak mengetahui bahwa asal muasal buah itu dari mana. Yang penting diberikan kepada si Hawa ini, ya ada makan. Kan seperti itu Bang. Saya ulang. Apakah Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat sudah tahu baik dan jahat, kebaikan, baik dan jahat itu? Ya pastinya udah mengerti larangan lah, udah tahu lah. Belum. Sudah tahu lah. Kan belum ada aturan Bro. Belum mengerti dia, belum tahu baik dan buruk dia. Sama seperti anak kecil, Anda kasih aturan, ya sama aja. Mau jutaan aturan Anda kasih, dia akan tetap langgar. Kenapa dia nggak paham baik dan buruk? Adam ketika diperintahkan, jangan engkau makan buah baik dan buruk, sebab di mana hari engkau makan, engkau akan mati hari itu juga. Loh, Adam nggak tahu apa-apa, belum tahu baik dan buruk, ya makanlah. Kok dihukum orang yang tidak tahu aturan? Kok dihukum? Sama anak kecil, jangan engkau minum ini karena ini tidak baik untuk kesehatanmu. Anak kecil mana tahu yang kayak gitu-gitu. Nggak ngerti dia, karena dia tidak paham bahasa itu, dia minum. Masa dihukum?
Tidak bisa bilang begitu juga, Bang. Adam sudah tahu baik dan buruk sebelum makan buah ini atau belum? Maaf ya, Bang. Aku bukannya aku nggak banyak kawan-kawan muslimku, banyak, Bang. Aku bisa melihat kenapa ketika kawan muslimku bapaknya itu memukul anaknya karena nggak mau ngaji, disabet pakai rotan, Bang, karena nggak mau ngaji. Jadi seperti apa itu? Itu nggak ada urusannya ke sana. Enggak, maksudnya ini perumpamaan, Bang. Berarti kan Allah itu karena kamu sudah dikasih tahu, tapi kamu masih ngeyel, bandel. Kan lucu kalau ada orang dikasih tahu sesuatu di mana orang itu belum berfungsi akalnya, lalu kemudian melakukan pelanggaran, lalu dihukum. Yang konyol siapa? Adam kan belum berfungsi akalnya waktu itu. Belum tahu baik dan buruk. Sebenarnya sudah kalau kalau sudah, Bang, kenapa dia tidak sadar kalau dia dalam keadaan telanjang? Coba. Ya itu tadi pada saat si Hawa ini, saya tanya dulu, kalau Adam sudah tahu, sudah paham tentang kebenaran dan ketidakbenaran, kenapa Adam dalam keadaan telanjang tapi dia tidak sadar? Kok tidak sadar? Nanti dia makan kok masing-masing bersembunyi malu. Itu setelah dia makan buah. Ya. Bukan auratnya terbuka. Anda keliru. Adam itu dalam keadaan telanjang. Begitu makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, baru sadar kalau dirinya telanjang. Iya, mengetahui, makanya dia bersembunyi gitu loh. Berarti sebelum makan buah pengetahuan, jangankan tahu baik dan buruk, telanjang aja dia tidak sadar. Setuju nggak? Setuju. Nah, bagaimana ada orang yang mengerti tentang dirinya telanjang aja diberi aturan, jangan kau makan itu ya, jangan kau makan ini ya, ini yang boleh kau makan ya, ini yang tidak ya. Orang telanjang aja dia nggak sadar kok. Kok dikasih aturan kayak begitu? Kalau itu kuasa Allah dah, Bang. Saya nggak bisa ngatur kayak begitu, itu kuasa Allah punya. Bisa juga Allah membuat dia bahwasanya dia nggak merasa malu, bisa, tapi dia mengerti akan bahwasanya perintah-perintah larangan bisa. Udah cukup sampai di situ. Aduh, saudaraku ada. Ya, Bang Jumai. Ya. Tapi Bang Juma udah follow aku follow balik udah ya, follow back ya. Oke, saudara. Bro Adam. Ya, Bang Andi. Ya, sebelum lanjut lagi gini, sebenarnya ya, menurut Anda itu orang tidak atau orang gila lah ya, itu kena pasal nggak kalau melanggar hukum? Ya itu yang bisa menghakimi ya Allah itu sendiri, Bang. Kita nggak bisa di negara ini, contoh di negara ini. Oke. Iya. Kalau menurut saya tidak. Ya, gitu. Kalau memang terbukti bahwasanya dia gila, benar ya, tidak dalam arti memang tidak waras ya, itu tidak. Waktu Nabi Adam itu masih telanjang gitu, terus kemudian belum ada aturan, menurut Anda itu Adam itu salah atau tidak? Ya tidak lah. Tidak, pinter. Udah mulai nih. Suaminya Bang Inul. Ini bukan suami Bang Inul ini kan, bukan ya? Bukan. Bang Inul bukan ya? Bukan. Udah mulai nih. Terus kemudian setelah Adam ada aturannya, terus tapi dia melanggar, dia memakan buah pengetahuan itu setelah ada aturannya, melanggar nggak? Kan sudah saya katakan, Bang, itu kan kuasa Allah, Bang. Enggak, bukan Allah, jangan kuasa dulu. Dalam arti, Bang Indi, dalam arti Allah bisa memberikan dia pengertian dalam arti larangan. Ntar tapi dulu, jangan ke sana dulu. Allah juga bisa membuat dia bahwasanya dia nggak menyadari bahwa jangan ke situ dulu. Bagaimana? Ini ya, setelah ada aturan, nggak boleh makan buah pengetahuan itu. Iya. Tapi Adam tetap memakannya. Iya. Menurut Anda, Adam melanggar atau tidak? Pasti melanggar dong. Melanggar. Kenapa dia melanggar? Karena kan sudah dilarang. Karena ada aturan. Ya, aturan sudah. Nah, dilarang. Aturan dari Tuhan. Allah ya. Kan gitu. Jelas. Jadi harus ada aturan dulu, baru orang dikatakan melanggar. Pinter. Itu ya, gampang, sederhana tuh. Ya nggak ubahnya jalan lalu lintas lah, Bang. Nah, ya, pinter kan? Sekarang. Hore, tepuk tangan, pinter. Bang Andi, sebenarnya aku sama Bang Andi tuh udah kenal lama juga, sama Bang Wan pun udah kenal lama.
Oleh, kita udah lama kenalan. Aku ini Tompur bang, Tompiur. Oh, Tompiur. Aku Tompiur, berubah nama aku bang. Sekarang Adam aja dah bang. Oh, Pak Pantasan aja kayak Iya, mana dengan suaranya ini. Aku kenal bang, memang Bang Juma. Aku kenal Bang Wanwan, udah lama itu. Dengan Bang Andi kenal di dalam Islam itu ya. Iya. Orang yang belum mengerti baik dan buruk, anak-anak yang belum mengerti baik dan buruk, itu ketika dia tidak sholat nggak berdosa bang. Dia nggak puasa nggak berdosa. Oh, yang sebelum akil balik. Itu dia. Posisi Adam itu saat itu belum akil balik bang. Tidak bisa membedakan ini buruk, ini baik. Itu namanya belum akil balik. Nah posisi Adam seperti itu. Bagaimana mungkin orang yang belum bisa membedakan dengan sempurna ini baik, ini buruk ketika melanggar dihukum? Nggak bisa bang. Ya kalau mau dipaksakan juga, Adam sudah mengerti baik dan buruk. Apa gunanya buah itu? Buah itu ada di apa pengertian baik dan buruk ada di buah itu kok. Bagaimana mungkin Adam punya? Berarti ada dua dong. Ya, untuk apa disimpan di situ kalau Adam sudah punya pengertian baik dan buruk? Untuk apa disimpan di buah terlarang itu? Jadi gini Pak Sugi, Pak D. Jadi kalau Adam ini ketika ditunjukkan, udah cukup kayaknya ke Adam deh. Ditunjukkan bahwasanya pohon ini ada buah jangan kamu makan. Tapi ketika Hawa yang mengambil, Adam tidak mengetahui. Udah cukup itu ke situ udah. Dua-duanya tidak mengerti baik dan buruk. Karena masih ada di buah itu. Itu intinya. Tapi iblis sudah mengetahui udah. Pak D. Ya. Iblis tahu. Makanya iblis ingin menyesatkan Adam. Iya. Adam tidak bisa dikenai dosa di situ. Udah Pak D. Ya udah. Sekarang kita melangkah kedua ya, Bro Tompiur gitu ya, Mas Adam. Enggak, ini siapa dulu ini ada Mila. Kemarin juga dia dia sering masuk di sini nanya-nanya. Kak Mila nih. Kak Mila. Siapa tahu mau nanya-nanya. Tapi mumpung ada Bang Zuma, silahkan. Ya satu round dulu sama Mas Adam dulu sebentar. Sebelum ke Mbak Mila izin ya. Mbak Mila, selamat malam. Ya. Ya pakai di ini aja, ditutup aja kameranya, Mbak. Ya, dibuka mic-nya dulu, ucapkan dulu selamat malam, Mbak. Malam, shalom. Oke, makasih. Nah, ini ke Mbak Mila juga sama Mas Adam nih, nanti Banyuma yang meluruskan. Aturan Tuhan itu, keduanya nih, aturan Tuhan itu wajib diikuti apa enggak? Wajib. Wajib, Mas Adam? Oh, wajib dong. Oke. Apa yang Kalau aturan diperintahkan wajib? Ya, wajib. Kalau aturan Tuhan itu dilanggar, dosa atau tidak? Pastinya berdosa. Oke, baik. Sekarang ada enggak aturan Tuhan itu bahwa menyembah Tuhan satu-satunya saja Tuhan? Ada enggak? Menyembah satu-satu itu ada. Ada. Nah, kalau Tuhan memerintahkan hanya dirinya yang disembah, terus ada orang lain membuat Tuhan yang lain tidak, terus ada sembahan lain. Ini Bang Andi, Bang Andi saya tahu ujungnya nih Bang Andi. Ya. Tahu ujungnya. Terus ya terus Bang. Ya, kalau sudah belum apa-apa udah tahu nih Pak. Iya, udah pasti. Iya. Nah, kalau sudah perintahnya hanya menyembah Tuhan yang satu, iya Bang. terus ada Tuhan tandingan, menurut Anda itu melanggar atau tidak? Ya pastinya melanggar lah. Melanggar. Nah, menurut Anda berdua, Tuhan yang satu itu, yang patut, yang wajib disembah oleh seluruh manusia di muka bumi, yang satu itu siapa? Allah Bang. Kita, Mbak Mila. Mbak Mila mengikuti ini. Mbak Mila no komen ya. Oke. Kalau Tuhan yang satu itu, Mas Adam ya, ingin memberikan perintah kepada makhluknya di muka bumi, apakah Tuhan itu yang turun langsung bergaul dengan makhluknya, atau dia mengutus utusan? Ya kalau
dikatakan bahwasanya yang berinkarnasi itu adalah firman Allah. Berarti itu Allah itu, berarti itu Allah itu sendiri, Bang. Jangan muter dulu. Enggak, dalam arti yang ya itu tadi yang berinkarnasi, yang turun dari surga berinkarnasi menjadi manusia itu dari firman. Jangan ke Yesus dulu, khusus ke sebelum Yesus deh, ke Nabi Musa dulu. Nabi Musa. Di kaum Nabi Musa, supaya kaumnya Nabi Musa ini tidak menyembah Tuhan selain yang benar, gitu ya, Sang Pencipta. Bagaimana caranya Sang Pencipta ini memberikan aturan kepada makhluknya di muka bumi? Pastinya ada peraturan. Ya, bagaimana cara menurunkan aturan itu ke bumi? Yaitu 10 perjanjian itu kan sudah ada. Ya, 10 perintah Ten Commandment itu. Ya, bagaimana caranya dari surga turun ke bumi supaya manusia mengikuti 10 perintah Tuhan itu? Ya, disampaikan oleh Musa. Oke, artinya Tuhan tidak perlu turun ketemu Nabi Musa, berjalan-jalan hidup serumah dengan Musa. Artinya dia cukup memberi legitimasi kepada Nabi Musa sebagai utusan Tuhan. Otoritas, betul. Oke. Nabi Musa menerima wahyu itu. Bang Hedi. Sebentar, menerima wahyu itu dari Tuhan, Nabi Musa mengajarkan kepada kaum Bani Israel. Pinter. Nah, tapi pada kenyataannya, Bang Hedi. Pada kenyataannya tidak diharapkan yang seperti yang diharapkan gitu loh. Bahkan mereka malah membuat lagi patung anak lembu untuk disembah. Seperti itu, Bang. Manusia itu kan diberi kebebasan, bro. Ada yang menerima, ada yang enggak. Iya. Itu tadi betul. Ada surga dan ada neraka. Kita fokuskan dulu kepada kaumnya Nabi Musa. Belum outputnya terima apa enggaknya nih. Ini masih proses bagaimana manusia di muka bumi ini menerima perintah itu melalui sesuai prosedur yang ada kan gitu. Iya. Kita deal di sini. Artinya harus ada utusan. Nggak perlu Tuhan turun di zaman Nabi Musa untuk bergaul sesama manusia kan. Nggak perlu juga. Nah, sesudah Nabi Musa selesai tugasnya, kemudian ada Yesua Amasia. Betul? Sekarang pertanyaannya nih, apakah tugasnya Nabi Musa dengan tugasnya Yesua Amasia sama atau beda? Yesua Amasia itu ya Yesus Kristus, Bang. Iya. Tugasnya sama Nabi Musa apa beda? Beda dong, Bang. Apa bedanya, bro? Beda, karena pada saat zamannya Nabi Musa itu manusia itu masih tetap ngeyel gitu, Bang. Dikasih tahu bahwa sembahlah Allah satu ini, maksudnya Allah yang satu ini. Tapi manusia ini tidak, malah membuat patung dewa-dewa yang disembah oleh orang itu sendiri gitu, Bang. Gitu loh. Nggak jadi, bro. Tugasnya Nabi Musa kan seorang rasul. Betul. Menyampaikan firman Tuhan yang diterima dari Tuhannya. Tapi tidak didengar dan tidak didengar. Itu outputnya nanti dulu. Ini baru tugas. Belum kita lihat berhasil atau tidak. Iya. Kita nggak membicarakan di situ. Betul. Ya. Sekarang tugasnya Yesua Amasia setelah Nabi Musa ini sama atau tidak? Pastinya berbeda. Bedanya apa? Kan sama-sama diutus memberikan pencerahan, gitu loh. Ini outputnya belum kita omongin nih, terima apa enggak nih, gitu loh. Sudah, Bang. Sama apa beda? Sudah, Bang. Sama. Enggak, saya bilang beda, Bang. Bedanya apa? Bedanya, kalau Musa dari dunia, kalau Yesus Kristus dari surga, beda, Bang. Enggak sama. Asalnya itu memang dari sumbernya aja udah berbeda, Bang. Ini bukan berbicara asal. Semua manusia berasal dari ciptaan Tuhan, kehendak Tuhan. Betul. Itu ada seadanya. Makanya perbedaan inilah yang saya bilang, saya katakan bahwasanya kalau Nabi Musa itu berasal dari dunia, sedangkan Yesus Kristus memang dari Allah Bapa. Oke, kita tidak membahas dia asalnya dari mana dulu. Kita nggak membahas dia punya ibu punya bapak. Yang jelas dia ada di muka bumi ini tugasnya sama apa enggak? Tugasnya sama. Sama, pintar. Kalau tugasnya sama, apa bedanya? Ya, Nabi Musa, Daud, dan Yesua Amasia, tugasnya sama atau berbeda semua ini? Ya, kalau tugasnya sama lah, menyampaikan firman Allah. Menyampaikan firman. Iya. Nah, sebelum dia menyampaikan firman, apakah dia menerima firman?
Pastinya menerima, Bang. Menerima. Nah, kalau ada yang menerima firman, Bang Edi kayak guru agama jadi. pinter juga Bang. nih, Adam ini pinter gitu loh. Lanjut Bang. Dulu ya memang aku guru, Bang. Iya. Begini kalau saya ngajar anak, saya kalau ngajar anak, saya Bang. paham Bang, saya paham. Kalau saya Ujung-ujungnya saya pun nggak bisa membaca nih bakal kemana nih ujungnya nih. Ke utara apa ke selatan nih? Ya lurus aja, Bang. Lurus ya, oke. Iya. Nah, kalau sudah sama menerima firman, menyampaikan firman. Iya, Bang. Artinya tugas para nabi dan rasul itu ya kayak begitu gitu dong. Iya. Cuman berbeda di zamannya masing-masing. Betul. Ada nabi tidak punya ayah dan ibu, ada nabi hanya ibu saja. Iya. Itu kan menandakan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu berkuasa penuh. Tidak ada yang bisa melarang apa yang dia ingin lakukan dan tidak ada yang bisa membantah itu. Setuju? Setuju, itu sangat setuju. Nah, termasuk Yesus Al-Masih ada di muka bumi dengan cara Bunda Maria itu tidak punya suami, betul? Iya, atas kehendak Allah. Iya. Kehendak Allah. Nah, sekarang menurut Anda, kalau ada yang menyetarakan utusan dengan yang mengutus, menurut Anda ini orang masih perlu lagi dimerdekakan akalnya atau ya itu apa adanya? Dan kedua, Anda posisi di mana gitu, Mas Adam? Silakan. Saya posisinya ketika Yesus menyetarakan dirinya. Betulin betulin. Nah gini, ada sekelompok manusia di muka bumi ini dengan hasil daripada rapat menyetarakan anak Bunda Maria ini dengan yang mengutus anak Bunda Maria. Oke. Nah, apakah Anda setuju atau tidak? Menyetarakan anak Bunda Maria dengan yang Bapak di surga. Ya sekarang kan lihat daripada sejarahnya, Bang. Enggak dulu, itu sejarahnya nanti dulu. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus kan bisa. Jadi kalau ada papan tulis enak nih. Gini, Bro. Tadi kan kita udah setuju nih. Iya, Yesus itu kan diberi firman sama dengan tugasnya Nabi Musa. Utusan. Yesus, Bang Hendi, Yesus bukan diberikan firman, dia memang firman itu sendiri, Bang. Salah lagi nih. Memang lagi dong, lu enggak. Tadi udah setuju menerima firman. Maksud saya firman itu sendiri, firman Allah itu sendiri yang langsung. Jadi nggak perlu lagi diberikan firman karena memang firman Allah itu memang udah bersama dia datang gitu. Bro. Enggak, Bapak di surga itu berfirman. Bunda Maria, dengerin. Ngantuk. Bapak di surga itu berfirman, lahir Bunda Maria, mengandung Bunda Maria, lahir Yesus. Ya, setelah Yesus dewasa, itu menerima firman. Yohanes 17:8. Segala firman telah aku terima, menerima firman. Dan kemudian firman inilah yang berasal dari Tuhannya, mengajarlah dia supaya Bani Israel ini tidak tersesat. Nah, kalau seorang penerima firman mengajar dia seorang rasul, utusan Tuhan, kalau ada yang menyatarakan, yang memberi firman dan mengajar firman ini, Anda setuju atau tidak? Itu jadi PR saya lah, Bang. Gak apa-apa, biarkan dia berpikir. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Oke, maksa anak orang. Bagus ini Pak Tompior, dari dulu orangnya gitu. Kalau dia masih gak ragu-ragu. Tapi kadang gini loh, Bang. Gimana, Bang? Kadang kalau aku udah ngelihat saudara Muslim ini udah menghujat dulu, kadangnya saya pun jadinya gimana gitu. Enggak. Siapa yang menghujat, Bro? Enggak, Kami nggak mau kayak gitu. Ada juga ya seperti maaf cakap. Ya gimana lah. Mungkin kebablasan bicara ya. Betul. Lost control gitu. Jadi, kepingin. Tapi jangan Anda logging ke manapun dan Anda tidak akan bisa berapa-apa kalau Anda melihat personal. Iya. Untuk itu Anda harus belajar kitabnya. Iya. Ajarannya. Pastinya. Gitu. Kalau Anda mau memeluk Islam, Anda melihat Muslimnya itu, Anda nggak pernah akan memeluk Islam. Begitu juga kan Kristen, sama aja, Bro. Jadi pertanyaan saya tadi itu ya mohon diresapi lah.
Semoga Anda bisa memilih. Karena ini terstruktur loh, tadi Anda mengiyakan, masuk akal. Kan gitu ya. Nah, ini logis-logis saja. Thank you brother ya. Thank you Bang Hendy. Oke. Oke, Kenapa ini Pak Ardiansa kayaknya pengen ngomong tadi Pak Ardiansa. Enggak, saya yang heran Apa tuh, Bang? di Bang Adam. Iya, iya. Saya yang heran itu Bang Adam bilang bahwasanya Yesus itu firman itu sendiri, betul ya? Ya, firman Allah itu sendiri. Itu yang saya bingung gitu loh. Di ayat Yohanes 17 ayat 8 itu gimana itu? Sebab segala firman tuh Yesus ya? Iya. Berarti sebab segala Yesus gitu. Yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada tidak mereka, seperti gitu. itu konteksnya Bang. Oh tidak. Tidak seperti itu konteksnya Bang. Gimana? Gimana? Berarti firman itu siapa? Firman yang berinkarnasi. Bang Juma. Lagi ngopi kayaknya sih. Enggak, Bang Juma masih ada. Ada. Bang Juma kemana? Ini saya mau laporin nih hasil penyelidikan saya nih. Jangan dulu Bang Hendy. Bahwasannya firman yang berinkarnasi menjadi manusia itu membawa kemuliaan Allah. Nah, itu Bang. Iya. Kemuliaan Allah lah yang dibawa oleh firman ini berinkarnasi menjadi manusia. Yang disampaikan Bang Handi tadi udah bener gitu loh. Jadi coba kita cek dulu. Kalau memang firman itu adalah Yesus, berarti yang di Yohanes 17 ayat 8 tuh gimana? Sebab segala Yesus gitu. Itu tertulisnya udah tadi sih udah login di situ tadi, udah login dia. Jangan dipaksa dia mikir dulu. Udah dipaksa. Nanti error. Lanjut teman-teman. Biar dipikirin pelan-pelan. Gurunda Zuma monitor. Oke, Mila, ada yang mau ditanyakan? Setelah kemarin gabung selama 4 jam di Komal, tanya jawab, ada yang mau ditanyakan sekarang? Silakan. Nggak ada kak. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Terus ngapain? By the way, Bang Ar, Bang Hendy, Bang Pak Sugi, Pak Ade, Bang Ardi, Bunda, Bang Juma, aku pamit ya. Mohon maaf bila mana aku ada kesalahan dalam kata-kata ya, mohon diampuni lah. Entar dulu Bang, lu nggak ada salah. Sebenarnya Aku belum ngomong ya. Nunggu turun ya Bang. Lu nggak ada salah. Sudah ngantuk Bunda. Lu nggak ada yang salah, tapi lu belum sanggup membenahi sesuatu itu. Jadi lu jangan menganggap diri lu salah. Tapi suatu saat nanti kamu akan menyesali bahwa selama ini lu salah. Tapi hari ini lu belum salah. Karena apa? Aturan itu belum berlaku buat lu. Kalau aturan itu kena di hati lu baru mengaku salah. Siap. Oke? Siap Bang Hendy. Maksudnya dalam arti ya, dalam perkataan saya dalam Komal sini kan, saya berkata-kata ini mana tahu ada menyinggung perasaan ya, saya mohon maaf, mohon diampuni aja begitu Bang. Ya kan. Walau seperti apapun kita berbeda pemahaman, tetap kita saudara Bang. Itu yang harus kita camkan. Tetap kita saudara, seperti apapun. Sebangsa. Karena seperti ini satu contoh Bang. Kita nggak tahu dilahirkan di mana Bang. Ternyata kita dilahirkan di pihak Kristen ataupun Bang Hendy di pihak di kaum Muslim. Kan seperti itu. Kita nggak bisa memilih. Oh saya harus ke Muslim, oh saya harus ke Buddha, oh saya harus, tidak Bang. Itu makanya rahasia ilahi, rahasia Allah itu, makanya kita nggak bisa untuk menolak, kita harus menerima gitu Bang. Ini dibawa nih, kenapa sih saya disuruh stop bicara? Kalau saya stop bicara diam semua loh. Lu mau dengerin apa coba? Nggak rame jadinya ya Bang ya. Tapi ya sudahlah, itu skip aja, yang seperti itu skip aja, jangan terlalu di apain Bang. Aku coba stop bicara dulu ya. Aku stop bicara coba. Yang lain lanjut coba. Jadi begitu Bang ya. Mohon maaf sebelumnya saya ucapkan dulu ya Bang ya. Jadi saya mohon pamit nih Bang. Ya sampai jumpa di hari-hari esok kan, ya kan. Mana tahu nanti ya Allah berkenan kita berjumpa lagi untuk bincang-bincang ya, kita pastinya berjumpa lagi Bang. Seperti itu Bang. Siap. Tapi jangan lupa dibuat PR beneran bro, dipikirkan. Siap Bang Ardi ya. Oke ya. Yuk. Oke Bang Adam, thank you. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bang ya.
Iya Bang Suma, sama-sama. Oke lanjut. Dijawab sendiri. Gurunda. Iya gimana? Ini ada tamu nih namanya Mila. Kemarin dia udah sering sih di sini sampai berjam-jam juga diskusi lintas agama, cuman masih kayak lagi-lagi ya doktrin itu yang udah bener daging. Ya biasanya. Gimana coba? Biasanya itu. Terapinya gimana biasanya kalau kayak gitu? Gurunda yang tahu caranya. Mata mana itu? Mata Gurunda. Jangan tempat terus. Kudiro. Lanjut. Ya, semangat subuh. Mbak Mila, Carmila. Mbak Mila. Halo. Udah tidur kali. Enggak, barusan nyaut. Mungkin lagi jauh dari peran. Mbak Mila, Carmila. Waduh, ada Bunda Rahma ternyata. Iya. Oke. Silakan Mbak Mila. Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Belum ada. Iya Bang, saya mau tanya Bang. Minta dulu Mbak Sugi. Tas Sugi. Kenapa Mbak? Belum ada yang mau ditanyakan. Belum ada yang ditanyakan. Terus apa kira-kira Mbak? Kalau ini gimana? Mau bincang-bincang dengan Akhi Sugi pastinya. Tadi kan saya udah dengan Pak Adam, sekarang dengan Akhi Sugi lagi. Ya Akhi. Mama sama mama aja lah. Enggak kena. Soalnya Mbak Kamila ini masih gadis. Nanti ya udah, ya gadis-gadis sama lah. mama cocok itu. Udah lanjut. Udah lainnya kok. Mbak Mila, apa yang ingin disampaikan, ditanyakan, silahkan. Mbak Mila. Halo? Iya. Halo Mbak. Mas. Ya. Aja. Kenapa? Invite. Nggak ada yang mau ditanyain. Ini kan cuma diundang host aja. Ya kali aja gitu setelah perdiskusian kemarin ada yang mau ditanyakan, penasaran gitu. Setelah yang saya katakan bahwasanya kalau Mbak bertanya kepada pendeta pasti bakal diomelin. Enggak juga sih. Masya. Kemarin dirimu mengatakan seperti itu. Dari sini saya pindah di rumah pendeta lah. Mana? Dari pendeta mana? Pendeta TikTok. Iya. Tapi kenapa? Iya. Tapi ini kan kalian juga kan dari TikTok. Ajak saya ke tempat pendeta gitu. Aku dibagiin sama pendeta. Masuk. Oh di situ. Masuk aja di sana. Terus habis itu nanya. Tapi siapin bodrek. Pasti jawabnya muter-muter. Intinya terakhir ya imani saja. Kan begitu. Ya nggak apa-apa kalau ada yang penasaran, mau nanya apa, mau coba-coba bertanya silahkan. Nggak usah malu-malu. Apapun. Oh, Ustaz Sugi ya. Ini noise banget ya. Oh iya. Gimana Mbak? Nanya ke? Ya, bentar. Maksudnya kan udah berapa kali ya masuk room ini. Kan dibilang Allah itu beda Tuhan. Tapi kalau saya masih percaya kalau Allah saya itu Allah kami orang Kristen. Kalau Allah Islam itu ya Allah Islam gitu. Ya, gini. Nama Tuhanmu siapa di Perjanjian Baru? Boleh Kak muter-muter di situ lagi. Enggak, iya. Nama Tuhanmu siapa di Perjanjian Baru? Itu dulu. Pokoknya percaya Tritunggal gitu aja. Tuh, nama Tuhannya Tritunggal. Maksudnya saya percaya Tritunggal. Udah Kak, aku mau turun aja. Itu nggak ada sinik ya. Tritunggal itu kan Bapa, Putra dan Roh Kudus ya.
Betul ya Mbak ya? Iya. Nah, kalau memang Tritunggal itu pernah diajarkan oleh Yesus ataupun Yohanes atau para nabi yang lain gitu kan. Yang saya herankan di Kisah Para Rasul 19 ayat 2 itu kok murid-murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus ya. Coba dibuka itu Mbak. Paulus bertanya kepada para murid itu, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Itu gimana itu? Kalau memang Trinitas itu sudah diajarkan, kok para murid nggak kenal Trinitas, nggak kenal Roh Kudus? Itu udah ada yang baru masuk. Aku udah Bapak Sugi, aku udah berapa kali dijelasin sama mereka ini, jadi jawaban saya sama. Iya, Tanya masih yang lain aja. intinya masih apa? Udah mendarah daging doktrin itu. Nggak apa-apa Mbak ya, sudah. Ya, seharusnya kan mikir ya. Ya juga ya. Kalau Trinitas memang sudah diajarkan kok. Ini murid-murid ini nggak kenal sama Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ini kan termasuk sentral. Termasuk unsur dari ketuhanan. Kalau mikir iya, tapi kalau untuk nah itu Mbak harusnya beragama itu mikir. Nggak berani aku. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Bukankah Tuhan harus takut? Begini, Tuhan Anda sendiri mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Jadi akal harus dipakai, pikiran harus dipakai dong. Kok ini katanya Tuhan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kenapa ini para murid justru tidak kenal Roh Kudus? Yang saya herankan lagi, orang-orang yang sudah 2000 tahun kemudian, orang-orang Kristen sangat mengenal Roh Kudus. Padahal orang terdekatnya Yesus tidak kenal Roh Kudus. Gimana itu? Iki piye. Iya, udah ngerti. Malam. Iya, halo punya Pak De. Zumat. Halo. Bang Bella, nyaman nggak sih menjadi Kristen? Nyaman. Malam. Makanya nyaman itu udah turun. Nyaman ya? Lah itu mana turun? Nyaman banget. Ini tuh itu Mira ada tuh nyusul dia. Nyaman menjadi Kristen ya Pak Mila ya? Ya, kalau nggak mau mikir memang nyaman di Kristen. Tapi kalau mau mikir ya seperti dia tadi, takut akan Tuhan. Ketakutan dia kalau mikir. Enggak ada kewajiban di Kristen ya, bebas. Kalau nyaman, Pak Mila, kenapa Anda nyaman menjadi Kristen? Maksudnya kenapa? Aturannya kurang atau seperti apa? Ya mereka bebas. Mau ke gereja mau ke gereja ataupun tidak itu nggak ada. Mbak Mila yang ngomong kan budak Mbak. Nyaman kenapa? Alasannya kenapa nyaman Mbak Mila menjadi Kristen? Misalnya gini ya, orang Islam gitu kan. Apakah kamu kenal Allah? Enggak. Saya nggak pernah dengar ada Allah. Lucu nggak kira-kira ada orang Islam seperti itu? Padahal Allah adalah Tuhannya. Mungkinkah kita nggak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, Tuhanmu Allah? Kecuali kalau nggak pernah diajarkan Tuhannya Allah, lalu ditanya, kamu kenal Allah? Enggak. Itu wajar. Nah ini katanya Roh Kudus ini adalah unsur dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kok yang saya herankan, murid-murid ini nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Kayaknya Roh Kudus nggak penting atau gimana sih? Kok nggak diajarkan kepada mereka, nggak pernah dikabarkan kepada mereka? Iki piye Roh Kudus itu pertolongan yang
yang ada peraturan. Apa, Beb? Cih, Pak Desukip, Kudus itu Beb. pertolongan. Itu apa namanya Beb tuh? Keren banget manggil nggak Bang? Ya itu Beb. Namanya Beb. Kayaknya kalau Oke, Pak kayaknya sebentar. Kayaknya Mira ini ada yang mau ditanyakan, Mira? Silakan. Nah, sekarang sudah ketemu Gurunda Zuma. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan tanya. Itu tadi mau menyanggah pernyataan saya itu loh. Gimana? Tadi aku disuruh diem, sekarang aku disuruh ngomong. Gimana sih netizen ini? Ayo dong, layanin saya dong. Ah. Gimana itu? Gurunda, monitor. Cek. Lanjut. Ya. Ini ada yang pengen ketemu sama Bang Juma. Silahkan. Dah, Mbak Mira silahkan. Beb, silakan Beb. KT-KT ya. Tadi nanya kalian berdua ini nyaman nggak sih menjadi Kristen gitu loh. Kalau nyaman seperti apa nyamannya itu loh. Coba ceritain dong sama kita. Ya udah deh, saya mau tidur. Udah habis soalnya. Otennya yang di Itu bawah. ada. Siapa? Kalau kami Muslim ditanya nyaman nggak sih Andi Slebes menjadi Muslim? Ya nyaman. Apa yang bikin nyaman? Ya karena ada aturan itu sangat membuat. Kira-kira gini Bang Andi, kembali ke Roh Kudus itu tadi. Ada orang yang baru mu'alaf. Sudahkah kamu mengenal Allah ketika kamu bersahadat? Belum. Lucu enggak Bang Andi? Kira-kira lucu enggak nih? Ada orang baru saja mu'alaf gitu kan, ditanya, sudahkah kamu mengenal Allah setelah kamu menjadi mu'alaf? Terus mu'alafnya jawab belum. Kira-kira lucu enggak? Sangat aneh kan? Dia mu'alaf itu karena kenal Allah. Dia percaya itu karena percaya Trinitas. Tapi giliran ditanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Mereka menjawab dengan gegap gempita, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Nah, gimana coba kalau gitu? Pusing dah lo, pusing deh lo, pusing. Biar pada bangun semua nih, aku harus teriak ini tadi ya. Nah itu tadi Pak De, kalau kita ditanya nyaman nggak sih menjadi Muslim? Ya nyaman. Kenapa ya? Aturannya sangat jelas gitu. Jadi nggak ada free. Muslim itu nggak bebas. Aturannya selalu ada. Itu pertama. Selamat malam, Bayu. Salam. Protestan apa Katolik Pak? Katolik. Loh, kok hilang? Diturunin ya? Enggak, dia ngomong tadi. Duh. Siapa seorang anak kecil nangis? Temannya Bang Juma itu. Kipiye. Padahal lagi live kena copyright. Lagi rek. Ya, Lagi live. Saya nge-live-in tempatnya Ripan. Live di sini. Koneng terus. Pak Yang De segi langsung kristologi ini. itu.